Oke. Silakan dok. Oke, ya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya di Zoom sore ini. Kalau kali ini kita sebutnya apa ya? Beauty Talk ya. Untuk Yes. kemudian sekaligus welcoming our new award. Ini international award ya, bukan yang berlaku di Indonesia. Seperti kalau top brand, wow brand itu kan di Indonesia. Tapi ini adalah Monday Selection Award. Kita akan bahas hari ini. Kemudian bersama saya dengan Dr. Supri Siagian, akrabnya dipanggil Dr. Kiki. Saya adalah dokter umum yang berkecimpung di praktisi estetika atau kecantikan. Sebentar ya, saya lagi nggosen subah. Maaf. Maaf ya. Oke, sebentar ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya berkecimpungnya di bidang estetika dan kebetulan produk AFC yang satu ini yaitu Sensei Suru Serum itu saya sudah coba sendiri dan juga sudah mengamati ke beberapa pasien dan secara bahan baku, secara ingredient dia bagus sekali dan ini memang bukan diproduksi di Indonesia, diproduksinya langsung di Jepang yang mana which is quality control-nya terhadap kemurnian bahan baku itu jauh lebih ketat ya. Kita memang harus akui itu, bukannya kita tidak cinta produk dalam negeri, tetapi kita juga masih banyak berkiblat ya, terutama baik dunia kesehatan maupun dunia estetika atau kecantikan dan skincare itu masih berkiblatnya itu ke Jepang dan Korea. Nah, jadi kali ini kita mau bahas apa saja sih yang menjadi keunggulan dari serum Sensei Suru ini sehingga dia memenangkan penghargaan tertinggi dari Monday Selection Award gitu. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman juga bisa googling. Saya juga dari kemarin sudah googling sejak Subarasi memenangkan Bronze Award itu juga saya googling sebenarnya apa sih Monday Selection Award ini. Ternyata mereka ini adalah Quality Institute. Jadi dia adalah suatu lembaga kalau dibilang sertifikasi itu terkait nanti dengan regulasi. Jadi dia bukan sertifikasi, tapi dia adalah Quality Institute. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah institusi atau lembaga yang menangani tentang kualitas ya, tentang kualitas. Jadi produk-produk yang mereka nilai itu mulai dari makanan, minuman, kemudian produk kesehatan dan juga termasuk di dalamnya adalah skincare atau kosmetik ya, dan dia juga bukan award baru, dia sudah hampir 60 tahun ya. Dia establishnya itu dia ada di Brussels di Belgia dan kemudian juri panelnya itu adalah expert dari berbagai negara. Nah, kalau mengenai penelitian penilaian ini saya sangat paham bahwa ekspatriat itu orang-orang luar itu sangat saklek ya, karena saya pernah bekerja dulunya di lembaga Indonesia Australia dan juga GIZ itu dari Jerman, itu sangat saklek mengenai data yang kita sajikan, kualitas data itu dia akan saklek. Saklek itu artinya yang ini tidak masuk kategori, yang ini tidak masuk kategori. Jadi kalau dia sudah punya suatu tools, satu indikator, misalnya 1 sampai dengan 10 harus benar-benar masuk di antara ini. Nggak bisa tuh, oh ya bayar dikit deh, nanti masuk di 2, di 3 gitu. Nggak bisa. Ya. Nah, jadi ini adalah para panel dan juri ini saya yakin karena ini adalah expert dari berbagai negara, ini juga tentunya sangat detail dan ketat dalam menentukan penilaian seperti itu. Dan kita bersyukur bahwa salah satu produk AFC yakni Sensei Suru, kemarin ada Subarasi juga memenangkan Bronze Award. Saya berharap salah satu produk favorit saya yaitu Utsukushi juga dapat nantinya memenangkan penghargaan dari Monday Selection Award ini. Nah, baru-baru saja kita menerima penghargaan untuk Sensei Suru Serum, yaitu penghargaan tertinggi malahan di kategori Grand Gold. Nah, hari ini kita akan bicara apa saja yang dikandung oleh Sensei Suru sehingga Sensei Suru layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari
Monde Selection Award, dan juga apa saja yang bisa manfaat yang bisa kita peroleh. Kita akan kupas satu persatu dari kandungan atau ingredients yang terdapat di dalam sensor turu yang cukup banyak. Nanti kita akan bahas beberapa indikasi yang utama atau ingredient yang utama, dan kita juga akan bicara apa saja yang bisa manfaat yang diperoleh dari beberapa bahan baku yang terkandung di dalam sensor turu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Oke. Ya, mungkin seperti itu Mas Angga. Siap. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam slide ya, Dok ya. Ini saya share. Boleh, boleh. Kelihatan ya, Dok ya? Kelihatan, belum di ini ya, belum di slideshow. Oke. Nah, jadi kita bicara dulu mengenai kenapa sih sekarang tuh skincare, kemudian estetik itu berkembang sekali karena sampai apa namanya ya, sampai sangat booming ya di era pandemik ini. Industri yang hampir tidak terdampak dari pandemi COVID-19 atau hanya menerima sekian persen dampaknya itu adalah industri dari estetika, ya, estetika atau termasuk juga di dalamnya kosmetik dan skincare. Nah, kenapa sih skincare ini menjadi salah satu yang penting? Ya, bahkan di Korea sendiri itu sudah menjadi salah satu gold standard. Makanya di sana itu berkembang sekali skincare-nya, kemudian sampai operasi plastiknya juga berkembang karena appearance atau tampilan luar dari seseorang itu sangat menentukan, ya, menjadi salah satu penilaian penting dalam misalnya dalam karir, dalam mendapatkan pekerjaan, bahkan juga dalam hubungan personal ya sehari-hari. Nah, tetapi beyond that, lebih dari itu sebenarnya kenapa kita harus merawat dari kulit kita sendiri, karena dia adalah indikator terluar yang bisa kita amati secara langsung ya. Jadi jika ada suatu kelainan di dalam tubuh, indikator yang paling gampang untuk dilihat itu adalah di kulit ya. Jika seseorang menderita penyakit tertentu, itu lebih gampang juga terlihat ya. Biasanya muncul pertanda-tanda utama itu salah satunya ada di kulit juga. Nah, selain itu kenapa kita juga harus memperhatikan kesehatan, karena dia adalah organ terluar yang berhubungan langsung dengan dunia luar dan juga mendapatkan pengaruh buruk dari sinar matahari yang dia yang paling depan. Jadi dia yang paling banyak mendapatkan pengaruh buruk dari sinar matahari selain organ-organ tubuh yang lain. Ya, jadi oleh karena itu kita memang harus memperhatikan tanda-tanda di kulit kita harus merawat ya. Kita juga harus memperhatikan jika ada tanda-tanda kecil yang bisa saja kemungkinan akan bermutasi menjadi sesuatu yang tidak baik atau kalau di dunia medis itu bermutasi menjadi sesuatu yang ganas atau malignan. Semoga kita ke depannya bisa lebih aware terhadap perkembangan apapun yang ada di kulit kita. Ya. Nah, menurut penelitian terbaru bahwa di umur 30 tahun pun sudah terjadi tanda-tanda penuaan. Nah, tanda-tanda penuaan ini paling banyak penyebabnya ya, dari luar tubuh itu bisa dari polusi udara, kemudian dari makanan yang kita konsumsi ya, dan juga dari paling banyak itu dari pengaruh buruk sinar matahari ya, sinar UVA dan UVB yang merusak kulit, yang menimbulkan radikal bebas di dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan sel pada tubuh ya. Tidak hanya kulit tetapi juga organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, jadi menurut penelitian bahwa di umur 30 tahun pun sudah terjadi tanda-tanda penuaan. Oke, ini salah satu pentingnya kita bicara mengenai mengapa kita harus merawat kulit, karena tanda-tanda penuaan itu cukup mengganggu dan bisa saja berubah menjadi sesuatu atau bermutasi menjadi sesuatu yang ganas ya. Oke, next slide Mas Angga.
Nah, ini dia beberapa penelitian dan alasannya seperti yang saya sebutkan tadi, memasuki usia 30, tapi sebenarnya pun saat ini banyak sekali remaja-remaja yang sudah mendapatkan tanda-tanda penuaan ini. Artinya usia kulitnya itu cenderung lebih cepat menua dibandingkan usianya yang sebenarnya gitu. Karena kan sekarang baik dari radikal bebas itu banyak sekali di mana-mana. Jadi radikal bebas itu adalah partikel yang kekurangan salah satu elektronnya. Jadi dia tidak stabil, ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh, dia akan merusak kulit, merusak sel-sel yang lain untuk membuat dirinya menjadi stabil, ya. Jadi radikal bebas itu adalah yang merusak, kemudian yang untuk mengencounternya atau untuk mengatasinya nanti ada yang namanya antioksidan, ya. Jadi untuk membuat si partikel membuat molekul yang tadi ini tidak stabil menjadi stabil sehingga dia tidak merusak sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh. Oke, next slide Mas Angga. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pemicunya itu ada paparan sinar UV, kemudian stres juga, kemudian penggunaan kosmetik yang kurang tepat atau mengandung bahan-bahan yang menyebabkan alergi pada kulit juga dapat menyebabkan memicu faktor penuaan pada kulit. Kemudian juga polusi udara, termasuk juga merokok. Next slide, Mas Angga. Oke. Nah, tanda-tanda penuaan pada kulit itu apa saja? Salah satunya ada keriput, ya, muncul flek hitam, kemudian tekstur kulit yang rusak, kemudian ada penebalan atau penumpukan sel kulit mati, kemudian ada kerusakan sel, ya, sel jaringan tisu dan kolagen sehingga menyebabkan kulit kaku, kendur dan tidak kencang. Ini salah satu nanti yang akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar UVA, ya, dia menyebabkan kerusakan kolagen dan elastin pada kulit sehingga kulit itu menjadi tidak kencang, ya. Jadi dia merusak lapisan pembentuk lapisan penopang dari jaringan kulit itu sendiri. Next slide, Mas Angga. Nah, gejala-gejalanya itu apa? Ada muncul bintik hitam, kulit yang mengkerut, ya. Kemudian ada peradangan dan hiperpigmentasi pada bagian kulit. Jadi hiperpigmentasi itu adalah penumpukan pigmen melanin, ya. Pigmen melanin itu adalah pigmen pembentuk sel kulit gelap, ya. Ini bisa disebabkan dari sinar UV tadi yang saya sebutkan, dari hasil terbakar matahari, kemudian proses penyembuhannya akan menumpuk pigmen dan timbul di situ hiperpigmentasi, kemudian kulitnya menjadi kering dan sering gatal, kemudian kulitnya mengendur, dan juga salah satu tanda gejala penuaan dini yang lainnya adalah rambutnya mengalami kerontokan. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah artinya kan kita sebutkan di awal tadi kita harus merawat, ya, tetapi tidak semua orang melakukan perawatan karena mungkin tidak punya akses ke tempat perawatan atau tidak mengerti apa yang harus dilakukan, ya. Jadi tidak semua orang punya akses. Tapi saat ini ilmu itu sangat berkembang sekali. Jadi kalau kita googling, ya, di Google juga banyak cara-cara merawat kulit. Tapi kita juga harus memilah bahwa tidak semua informasi yang diberikan itu baik untuk jenis kulit kita. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Jadi ada orang yang merawat kulit tetapi tidak sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi cuman misalnya karena booming saat ini pakai A gitu, semua akan digunakan dan dia juga ikut-ikutan menggunakan, padahal belum tentu sesuai, ya. Jadi kita memang untuk dalam merawat kulit juga harus menyesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit atau kebutuhan kulit kita. Next slide, Mas Angga. Nah, kelebihan dari Jepang apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dia juga menjadi salah satu kiblat dalam industri. Saya rasa tidak hanya dalam industri kesehatan, ya, dalam industri otomotif dan berbagai sektor industri lain, Jepang juga masih menjadi kiblat, ya. Nah, kelebihan Jepang dalam industri kosmetik itu salah satunya adalah slide. Nah, jadi dia mengedepankan bahan-bahan alami. Jadi yang dimaksud dengan bahan alami di sini adalah bahan-bahan yang sudah diproses, artinya sudah diproses. Jadi bukan hanya melulu langsung misalnya misalnya
masker pepaya langsung dijadikan masker, tidak begitu ya. Maksudnya alami di sini adalah bahannya memang alami, katakanlah itu misalnya berasal, kalau teman yang dari dulu sudah sering kita dengar bahwa dia dari fermentasi ragi, ya, fermentasi ragi atau Galactomyces, dia mengolahnya, Jepang mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kulit. Ya, nah, jadi bahannya alami, tetapi tetap melalui proses teknologi yang canggih agar pH-nya atau keseimbangan asam basanya itu sesuai dengan kulit. Jadi kalau teman-teman di rumah ingin menggunakan, oh maunya pakai pakai lemon langsung dioles ke kulit, tidak begitu ya. Jadi kalau saya sendiri ditanya apakah boleh menggunakan bahan alami, saya sangat tidak menyarankan. Jadi bahan alami langsung atau raw material langsung yang belum diproses itu, dia satu contohnya dia masih pH-nya belum sesuai dengan pH kulit ya. pH kulit kita itu antara 5,5 sampai dengan 7. Jadi memang harus disesuaikan dengan pH kulit kita. Jadi tidak, bahan-bahan alami itu belum tentu sesuai dengan pH kulit sehingga nanti dapat merusak keseimbangan asam basa pada kulit ya. Jadi dapat menimbulkan kerusakan pada kulit. Kemudian bahan mentah yang belum diolah itu bisa saja masih mengandung iritan ya. Iritan itu iritan itu adalah bahan-bahan yang bisa menimbulkan iritasi atau alergi pada kulit. Nah, Jepang dalam hal ini lebih mengedepankan sumber yang bersifat alami, dan karena mereka yang lebih bersifat kimia atau yang lebih, misalnya contohnya yang harus diperoleh dengan resep dokter, Jepang itu sangat ketat ya, sangat ketat dalam memperlakukannya. Jadi untuk produk-produk yang over the counter atau produk-produk yang dapat diperjualbelikan secara bebas itu dia aturannya juga cukup ketat, bahan-bahannya juga lebih mengedepankan ke bahan alami yang lebih aman untuk kulit, tetapi tetap melalui proses teknologi ya. Kita lihat dia di poin ketiga, dia diproses dengan teknologi. Jepang itu sangat canggih sekali dalam memproses bagaimana bahwa agar suatu bahan itu bisa misalnya menyerap lebih sempurna. Kemudian bagaimana agar misalnya suatu bahan itu bisa jadi dilepas secara berkala atau slow release. Nah, salah satu contoh proses teknologi yang dilakukan oleh Jepang itu adalah dia adalah nanoteknologi ya, seperti bahan-bahan yang dikandung oleh Sensei Tursul Serum itu sudah menggunakan nanoteknologi ya, dia nanopeptide, jadi ukurannya itu cukup sangat kecil ya, partikelnya sangat kecil sehingga absorpsinya itu adalah sehingga absorpsinya itu lebih optimal. Jika kita bandingkan misalnya suatu produk skincare yang tidak menggunakan nanoteknologi paling menyerap di kulit itu hanya 20-30%. Sisanya akan terbuang. Ini sudah melalui penelitian. Nah, jika dengan menggunakan nanopeptide ya, dengan menggunakan teknologi nano yang sudah sedemikian rupa diolah dengan teknologi yang canggih, dia dapat meresap sampai dengan 80%. Artinya kalau kita bandingkan antara produk yang menggunakan nanoteknologi dengan yang tidak menggunakan nanoteknologi, itu penyerapannya bisa 300 kali lebih besar ya. Jadi artinya manfaat yang diperoleh itu juga cukup optimal, apalagi untuk mengatasi kelainan-kelainan pada kulit yang berada pada lapisan kulit yang agak dalam, seperti misalnya flek, itu dia terbentuknya di lapisan terbawah daripada epidermis itu. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang penetrasinya bisa sampai ke sana ya. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan skincare yang tidak menggunakan teknologi nano, dia akan membutuhkan waktu lebih panjang, untuk sampai menuju sel target yang dimaksud. Ya, jadi artinya dia cuma sampai 20-30% dan sisanya akan terbuang. Kalau dengan teknologi nano, dia dapat menembus sampai 80% dari bahan tersebut dapat menembus sampai ke lapisan terbawah dari epidermis. Nah, kemudian Jepang itu juga berinovasi ya dalam produknya. Dia secara reguler dia berinovasi karena mereka mengandung satu filosofi ya, ada namanya monozukuri, yaitu kalau kita persingkat itu secara sederhana bahwa dia tidak akan berhenti di situ, bahwa dia misalnya sudah menemukan A ini bisa diapain lagi.
untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin A ini akan diolah menjadi A2 seperti itu. Jadi Jepang itu tidak berhenti berinovasi. Kemudian jaminan kualitas itu sudah pasti. Kalau Jepang itu QC atau quality control-nya itu cukup ketat ya, cukup ketat, dan banyak bahan-bahan dari skincare maupun itu baik itu di produk wajah ya, perawatan wajah, kulit, rambut ya, bahkan di perawatan rumah tangga sendiri, misalnya pada sabun cuci pakaian seperti itu banyak bahan-bahan yang di Jepang sudah tidak diperbolehkan lagi ya. Jepang dan beberapa negara lainnya, memang tiap negara punya aturan masing-masing mengenai mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, Jepang ini salah satu yang menerapkannya itu ketat sekali ya, bahwa banyak beberapa bahan-bahan bahkan di Amerika sendiri masih digunakan, di Jepang itu sudah di ban ya, sudah dilarang ya. Salah satunya contohnya adalah hexyl resorcinol ya, itu masih banyak digunakan di produk perawatan wajah, kemudian produk perawatan di rambut ya, itu juga masih banyak digunakan, tetapi di Jepang itu sendiri sudah dilarang. Dan di Indonesia sendiri bahan itu masih dipergunakan secara luas, walaupun sekarang batasannya harus melalui resep dokter ya. Nah, seketat itulah Jepang mengontrol kualitas bahan-bahan yang digunakan. Makanya tidak salah kalau memang Jepang ini kita jadikan sebagai salah satu kiblat atau tolak ukur ya, tolak ukur dalam produsen baik itu skincare maupun produk-produk kesehatan lainnya. Dan kita beruntung bahwa Sensei Suru ini diproduksi di Shizuoka, Jepang, jadi bukan diproduksi di Indonesia. Next slide, Mas Angga. Nah, ini dia. Sensei Suru Nanopeptide Regenerating Serum, seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Angga, bahwa memang regenerating serum atau serum yang bersifat meregenerasi kulit itu di pasaran sudah ada, terutama dari high-end brand ya. High-end brand itu, maaf, high-end brand itu adalah yang dari merek-merek terkenal ya, seperti YSL, seperti itu. Dan beberapa mungkin Chanel dan beberapa merek-merek lainnya seperti yang saya tahu itu ada La Prairie namanya, kemudian ada lagi salah satu brand yang cukup mahal juga, ada La Mer, seperti itu. Ini juga sudah mengeluarkan regenerating serum, tetapi yang menggunakan nanopeptide atau nanoteknologi itu adalah Sensei Suru ya. Nah, sebenarnya dia sudah menggunakan nanoteknologi ya, partikelnya sudah dirancang sedemikian rupa dengan teknologi canggih, tapi kemudian dia juga menggunakan peptide. Nah, peptide ini adalah kalau dipecah protein, kemudian kalau dipecah-pecah lagi itu hasilnya adalah peptide. Kemudian peptide ini disusun lagi oleh beberapa asam amino. Jadi bisa dibayangkan bahwa dia partikel sudah kecil ya, ukurannya sudah kecil, kemudian dia juga diolah lagi dengan teknologi nano sehingga untuk mendapatkan penyerapan yang lebih optimal ya. Nah, nanopeptide ini sendiri mengandung lebih dari 53 asam amino atau ingredient ya. Jadi dia bersifat untuk membantu regenerasi kulit ya, membantu regenerasi sel kulit. Kemudian dia juga adalah pelembab yang optimal karena dia mengandung 3 sifat dari pelembab yang ideal. Kemudian dia juga mempercepat pertumbuhan sel kulit baru ya. Selain itu dari paten fungsinya juga dia bersifat untuk mencerahkan. Dalam hal ini dia mencerahkan, dia malah menghambat dari produksi melanin itu sendiri. Kemudian dia juga bersifat mencegah terjadinya proses alergi ya. Dia menghambat histamin rilis, histamin itu yang menyebabkan munculnya alergi. Kemudian dia juga bersifat antioksidan yang cukup poten sehingga dia membantu untuk menghilangkan kerutan halus di wajah, mengencangkan, dan juga seperti yang saya sebutkan tadi dia juga bersifat mencerahkan. Nah, karena dia bersifat sebagai regenerating serum atau serum regenerasi, jadi dia juga membantu untuk mempercepat proses penyembuhan luka ya. Nah, dalam hal ini lukanya harus dipastikan dulu luka itu sudah kering ya,
karena penanganan luka pada secara umum yang paling utama itu memang tetap harus tangani dulu lukanya dengan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, kemudian jika lukanya sudah mulai kering, nanti kita bisa menggunakan sensesur untuk membantu mempercepat proses regenerasi sel kulitnya. Nah, kemudian dia juga seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia menghambat atau karena dia menekan produksi dari histamin, jadi dia proses inflamasi atau proses peradangan itu juga dapat dicegah dengan penggunaan sensesuru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga dia manfaat lainnya, dia juga memiliki fungsi untuk hair restoration atau perbaikan pada rambut ya. Jadi jika dioles langsung pada daerah yang memang lazim tumbuh rambut. Maaf, bukan dioles di wajah nanti kemudian takut wajahnya menjadi brewok, bukan. Jadi wajah itu bukan tempat lazim tumbuh rambut. Jadi dia jika dioles di wajah dia tidak akan menimbulkan rambut, kecuali penggunaan misuse, salah penggunaan dari beberapa bahan obat yang harusnya diresepkan oleh dokter, itu jika disalahgunakan pada kulit yang sehat, terutama di wajah, dia akan tumbuh rambut. Jadi kalau misalnya ada salah satu contoh bahannya itu adalah kortikosteroid. Jadi penggunaan kortikosteroid jangka panjang ya pada kulit wajah, dia salah satu efek sampingnya itu dia akan menimbulkan hirsutism ya, jadi bisa tumbuh rambut di wajah. Jadi kalau teman-teman di rumah melihat mungkin, oh di wajah saya kenapa mulai tumbuh rambut ya gitu, atau mungkin di kumisnya yang cewek nih mulai kok tumbuh rambut, yaitu kita juga sudah mulai harus hati-hati, kemungkinan besar yang terkandung di dalamnya adalah kortikosteroid. Nah, jadi pada sensesuru bukan hair restoration, paten fungsi dari hair restoration-nya bukan seperti itu ya. Jadi dia akan membantu proses menumbuhkan rambut pada tempat yang lazim tumbuh rambut, yaitu di kulit kepala seperti itu. Ya. Oke, next slide Mas Angga. Nah, ini dia sensesuru nanopeptide yang kita sebutkan tadi. Dia kandungan utamanya itu di dalamnya seperti yang sudah terkandung di dalam SOP dan eksekusi, kita juga peroleh di sensesuru ini. Jadi dia ada salmon oparipeptide, ya, ada meren placenta, kemudian ada salmon DNA, ya, dan kombinasi yang power dari keduanya menjadikan serum ini fungsinya itu jadi kalau saya sebutnya multifungsi, ya. Jadi banyak fungsi yang dikandungnya, dan kemudian dia juga mengandung salah satu bahan yang sudah mendapatkan hadiah Nobel, yaitu EGF. EGF itu epidermal growth factor. Epidermal growth factor itu adalah protein yang dapat membantu pertumbuhan dari sel itu sendiri ya. Jadi jika ada kerusakan sel, jadi protein yang EGF ini tadi dia dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan selnya. Jadi di dalam sensesuru ini juga sudah terkandung bahan ini. Bahan ini sudah mendapatkan Nobel pada tahun 1986. Nah, kemudian kemarin ada, karena saya terlintas nih, ada pertanyaan ke saya di EGF-nya itu diperoleh dari mana gitu. Nah, sebenarnya EGF itu bisa diperoleh dari salah satunya dari keping darah yang di tubuh manusia, bisa dari ginjal, dari salah satu bagian di ginjal juga bisa diekstrak. Nah, tapi sekarang itu dengan kecanggihan teknologi, EGF ini bisa dihasilkan dari bermacam-macam ya. Nah, bahkan salah satu sumber EGF alami itu terdapat di urin. Makanya kalau kemarin itu ada orang yang terapi urin, sebenarnya tidak salah karena di dalamnya terkandung ada EGF, tapi harus diperhatikan lagi bahwa kalau harus mengkonsumsi urin sama sekali kan juga tidak baik, karena itu adalah pembuangan hasil dari kotoran manusia. Nah, kemudian pada sensesuri ini EGF-nya itu diperolehnya dari bahan dari salmon. Nah, jadi ada salah satu jenis protein glikan dari salmon ini bisa diekstrak dari bagian kepalanya, terutama dari tulang lunak yang ada di kepala salmon. Ya, jadi cukup powerful sekali. Tapi harus diingat bahwa sensesuru ini adalah tergolong dari golongannya itu masuk pada kosmetik ya, skincare, bukan obat ya. Jadi kerjanya pasti juga akan berbeda dengan obat. Nah, perbedaannya adalah apa?
dia aman digunakan untuk jangka panjang, ya tidak akan ada efek rebound, tidak ada efek withdrawal atau tidak ada efek putus obat seperti pada penggunaan atau penyalahgunaan obat yang digunakan jangka panjang, dia seperti itu. Nah, tetapi untuk mendapatkan hasil juga tidak pada semua orang, tergantung pada kerusakan yang sudah terjadi itu berapa lama, ya. Nah, dari sifat dari skincare itu seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau ada orang yang menggunakan satu skincare, oh si A cepat, si B lambat gitu. Kenapa lambat? Ya salah satunya yang mempengaruhi adalah sudah berapa lama kerusakan itu terjadi, kemudian sudah kapan kerusakan itu terjadi, sudah berapa lama kerusakan itu terjadi pada kulit. Jadi itu juga sangat mempengaruhi dari ketika kita menggunakan suatu bahan atau suatu produk skincare. Tapi keuntungan yang lain adalah dia aman digunakan untuk jangka panjang. Jadi kalau kita tetap pada kulit yang rusak, kita tetap menggunakan bahan yang bersifat obat, dia tetap akan merusak. Karena contohnya pada kulit, skin barrier-nya atau pelindung terluar dari kulit itu sudah intact atau sudah mengalami kerusakan. Jadi kalau kita tetap memaksakan dengan sesuatu yang bersifat lebih yang kerjanya lebih agresif, jadi kerusakan yang diperoleh itu juga akan semakin panjang. Ya, makanya kita juga harus bedakan pada penggunaannya bahwa kadang si A dan si B itu berbeda. Belum lagi nanti keteraturan penggunaan seperti itu. Ya. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini dia. Paten fungsi yang jadi ada namanya paten fungsi. Jadi paten fungsi itu mudah-mudahan semua Indonesia juga akan segera mengenal term ini, kata-kata ini, dia paten fungsi itu sudah diakui di beberapa negara seperti di Jepang, Korea, dan Cina. Juga di Amerika ada namanya satu paten fungsi, bahwa paten fungsi itu adalah misalnya jika kita mengklaim satu manfaat kemudian diujikan kepada 1.000 orang, maka 1.000 orang ini harus mendapatkan manfaat yang diklaimkan tersebut, ya seperti itu. Nah, ini paten fungsi yang dimiliki oleh Sensei Serum. Ada yang pertama itu adalah drug for improving agent, ya. Jadi dia suatu bahan yang dapat mencegah, ya, yang dapat mencegah munculnya noda-noda hitam pada wajah, terutama sampai pada pori, ya, sampai pada pori. Jadi karena dia ukurannya itu sangat-sangat kecil sekali, jadi dia bisa dapat menembus pori. Jadi dia dapat mencegah munculnya noda-noda hitam, baik itu yang dimulai dari tingkat pori. Nah, kemudian di dalam pori-pori itu juga ada kelenjar sebum, seperti itu, ada kotoran. Dan ini jika teroksidasi juga dapat memicu munculnya noda-noda hitam. Nah, kemudian di sinilah salah satu fungsi dari Sensei Suru, ya, dia drug for improving agent. Nah, yang kemudian yang kedua adalah histamine release inhibition, ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa dia mencegah terjadinya reaksi alergi atau inflamasi, ya. Jadi dia menghambat dari lepasnya histamin. Histamin itu yang berperan dalam proses alergi. Jadi proses alergi itu bisa dimulai dari inflamasi juga atau peradangan. Nah, di sini Sensei Suru memiliki fungsi untuk menghambat dari rilisnya atau lepasnya histamin. Nah, kemudian untuk untuk fungsi dari mencerahkannya, dia menghambat produksi dari melanin. Jadi dia memiliki paten fungsi melanin production inhibition, ya. Jadi kemudian dia juga menekan dari, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, menekan dari produksi dari vitamin, kemudian juga dari melanin, dan dia juga memiliki paten fungsi sebagai hair restoration, ya, untuk hair restoration atau perbaikan di rambut. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, itu tadi klaim dari paten fungsi yang dimiliki dari Sensei Suru. Nah, ini sekarang kita akan lihat kandungan dari Sensei Suru. Jadi Monday Selection Award itu dia menilai sesuatu itu, baik itu produk dari makanan, kemudian minuman, kemudian dia produk kesehatan maupun dari produk skincare atau kosmetik, itu salah satunya dari kandungannya, ya. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan mengapa Sensei Suru bisa sampai mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Great Gold dari Monday Selection Award, ya. Masih banyak lagi sebenarnya, selain yang ada di layar ini, masih banyak lagi bahan-bahan yang terkandung di dalam Sensei Suru. Tetapi yang di layar ini ada beberapa bahan utama, ya, bahan utama yang terkandung di dalam Sensei Suru, ya. Ada marine placenta, kemudian ada salmon DNA,
kemudian ada Hokkaido Angelic Root Extract, kemudian ada squalene, kemudian ada hydrolyzed collagen, ada ceramide, kemudian ada sodium hyaluronat, dan kemudian ada hyaluronized elastin, hydrolyzed elastin, dan juga ada glutathione. Baik, kita akan bahas satu-satu apa sebenarnya fungsi dari bahan-bahan ini. Next slide, Mas Angga. Oke, kandungan utama dari sensei suru yang pertama itu marine placenta ya. Marine ovary peptide atau marine placenta itu seperti kita sudah ketahui fungsinya bersama bahwa dia sifatnya adalah meregenerasi sel ya. Jadi dia meregenerasi sel itu adalah sel regeneration effect, itu tidak hanya sel di sel kulit itu kan termasuk sel hidup. Jadi sama juga seperti sel tubuh yang lain. Jadi dia itu membantu regenerasi sel kulit, kemudian memperbaiki elastisitas kulit, kemudian merangsang produksi kolagen, juga memperbaiki pori-pori, kerutan halus, dan noda hitam di wajah. Nah, jadi jika ada beberapa pasien misalnya, oh ya keloidnya membaik seperti itu, kemudian juga luka bekas operasinya juga membaik, atau kemarin ada yang baru jatuh kemudian dan luka bakar, kemudian diberikan sensei suru, dia juga perbaikannya juga cukup signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu juga karena salah satu fungsi dari marine placenta ini, karena dia memiliki paten fungsi dari marine placenta itu adalah cell regeneration effect ya. Jadi dia efek regenerasi sel. Jadi dia bersifat memperbaharui sel kulit. Ya. Oke, ini kandungan utamanya. Ini juga yang mungkin ini juga yang menjadi salah satu penilaian dari Monde Selection Award. Oke. Next slide, Mas Angga. Oke, yang kemudian salmon DNA. Nah, salmon DNA ini kalau teman-teman juga sudah sering mendengar ya, banyak digunakan di dalam dunia estetik, katanya salah satu sebagai memiliki fungsi untuk anti aging yang paling kuat. Nah, sebenarnya salmon DNA itu adalah, jadi kalau bayangkan sel ya, sel itu kan memiliki inti sel. Inti sel itu adalah sumber kehidupan dari sel ya. Sel rambut, sel kulit, sel tubuh yang lainnya itu adalah sel hidup ya, sama-sama memiliki inti sel. Nah, jadi salmon DNA ini adalah sumber baru dari nukleotida. Nukleotida itu adalah pembentuk dari inti sel ya. Jadi penemuan ilmiah terbaru menemukan bahwa salmon DNA ini menjadi salah satu sumber nukleotida baru sehingga dapat membangun dari inti sel yang rusak. Seperti itu. Makanya sekarang salmon DNA ini dalam dunia kecantikan juga banyak dipakai. Nah, itu fungsinya apa? Dia itu adalah memperbaikan kelembapan kulit. Jadi dia itu mencegah kulit dari kehilangan kelembapan ya. Jadi kulit itu bisa mengalami kehilangan kelembapan melalui namanya sebutnya melalui transepidermal water loss ya, atau TEWL. Ya, jadi kulit bisa kehilangan kelembapannya melalui penguapan dari epidermal atau lapisan terluar dari kulit. Nah, di sini salmon DNA ini memiliki fungsi itu untuk mencegah kulit dari kehilangan kelembapan. Nah, kemudian fungsi lainnya itu dia bersifat menghaluskan kulit ya, menghaluskan kulit. Kemudian sehingga tadi dia kelembapannya terjaga, kemudian tekstur kulitnya terjaga, sehingga tampilan kulitnya itu menjadi lebih glowing seperti itu ya. Nah, selain itu fungsi lain dari salmon DNA ini adalah perbaikan pada noda hitam ya. Jadi kita bisa lihat di sini selain nanti dari fungsi yang lainnya yang dia bersifat menghambat produksi melanin atau produksi dari sel pembentuk sel kulit gelap, itu bisa juga kita peroleh dari manfaat dari salmon DNA. Ya, salmon DNA ini selain dia untuk bersifat untuk anti aging, untuk perbaikan dari mendukung dari kehidupan sel, yaitu sebagai sumber nukleotida terbaru, dia juga bersifat membantu perbaikan pada noda hitam dan untuk menciptakan tampilan kulit menjadi lebih lembab dan glowing. Oke, next slide Mas Angga. Nah, jadi sekarang ini kan salmon DNA itu ada yang injection, kemudian sensei suru itu ada yang sensei suru mengandung salmon DNA yang dia sifatnya topikal atau yang dioles. Nah, jadi kalau yang di injection ini sifatnya booster ya.
sifatnya booster dalam konsentrat yang cukup kuat. Kemudian tetapi dia beberapa kekurangannya adalah misalnya pada orang yang tidak tahan untuk disuntik, itu yang pertama. Kemudian ada juga bisa terjadi human error. Jadi human error itu tergantung dari operatornya. Kadang salmon DNA ini terutama yang injection, terutama yang sudah digabungkan dengan hyaluronic acid, itu jika penyuntikannya kurang tepat atau terlalu di permukaan, dia akan menyebabkan gumpalan yang butuh waktu untuk untuk terserap oleh tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti habis suntik salmon DNA, kemudian di wajahnya itu muncul gerinjel-gerinjel atau seperti jerawat tetapi ada di dalam, itu karena kesalahan operator ya, karena penyuntikan yang kurang tepat. Nah, sementara kalau sensesuru itu dia sifatnya dioles atau topikal, jadi kalau kita bandingkan lebih gampang untuk dilakukan atau lebih gampang untuk diaplikasikan, apalagi bagi teman-teman yang takut disuntik seperti itu, tidak mau mendapatkan efek samping gitu. Nah, karena kalau ditanya efek samping dari penyuntikan itu apa sih? Secara umum salah satu efek samping dari injeksi itu adalah dia adalah bisa kemungkinan besar terjadi infeksi jika prosedurnya kurang steril ya. Nah, kalau infeksi itu bisa menyebabkan peradangan sampai nanti dengan kerusakan kulit. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan sensesuru, dia pengaplikasiannya relatif lebih safety, lebih aman karena dia hanya dioles atau dilakukan secara topikal di permukaan kulit. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ingredient selanjutnya adalah squalene ya. Squalene ini dia sifatnya adalah salah satu pelembab, dia emollient ya. Jadi kita bicara dulu, pelembab itu adalah salah satu faktor penting pada kulit ya, baik itu kulit wajah maupun kulit tubuh. Pelembab itu sangat penting karena kulit kita itu gampang atau dapat kehilangan kelembapannya dengan berbagai faktor yang ada saat ini. Kenapa kita harus menjaga kelembapannya? Karena kelembapan itulah yang akan mendukung kehidupan dari sel. Ya, misalnya pada kulit di wajah kita, kelembapannya harus kita jaga agar kehidupan selnya itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, kalau pelembab ideal itu sifatnya ada yang emollient, sifat pelembab itu ada 3. Yang ideal itu ada humectant, kemudian ada emollient, dan ada juga occlusive. Jadi ada yang sifatnya satu pelembab itu harus bisa menarik kelembapan ke dalam kulit, kemudian dia harus dapat mengisi celah-celah yang kosong pada kulit dengan kelembapan, dan satu lagi dia harus mengunci, occlusive ya, dia harus dikunci. Nah, rata-rata produk-produk yang ada di luar sana, ketiga fungsi ini terpisah. Ada yang sifatnya hanya humectant, menarik kelembapan, kemudian mengisi kelembapan, emollient. Jadi ada yang hanya sifatnya 2 sifat, kemudian sifat untuk mengunci kelembapannya itu diperoleh dari rangkaian produk yang lain. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri. Rata-rata secara umum produk skincare yang ada di pasaran untuk pelembab itu dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, pada produk sensesuru, dia untuk sifat pelembabnya itu sudah komplit ya. Jadi dia menarik kelembapan dari sekitarnya, humectant, kemudian dia mengisi kelembapan itu sendiri, mengisi celah-celah kelembapan pada celah-celah kulit, kemudian dia juga mengunci kelembapan pada kulit itu dalam satu produk ya, dalam satu serum sensesuru. 3 manfaat pelembab ideal yang harus dimiliki oleh satu pelembab itu kita sudah dapatkan. Nah, kemudian pada kandungan sensesuru ini, salah satu kandungan utama lainnya itu squalene. Dia adalah salah satu jenis pelembab, sifatnya emollient, ya, emollient alami terbaik. Dia meresap dengan baik pada kulit dan mengisi celah-celah yang longgar pada kulit, ya. Nah, kemudian dia sama seperti salmon DNA tadi, juga dia memiliki fungsi manfaat lain. Dia mencegah kulit dari kehilangan kelembapan, ya, transepidermal water loss. Kemudian dia juga salah satu antioksidan yang baik. Kemudian dia juga bersifat sebagai anti karsinogenik ya. Nah, jadi kalau misalnya banyak bahan-bahan di luar sana yang bisa menyebabkan kanker ya,
Salah satunya kalau ada yang menggunakan merkuri seperti itu juga salah satu penyebab kanker atau yang bersifat karsinogenik. Nah, ini squalene ini dia sifatnya anti karsinogenik, ya. Dia adalah zat yang dapat menghambat terjadinya terbentuknya munculnya tumor atau kanker, ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa segala sesuatu yang ada di kulit itu dapat bermutasi atau dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih ganas, ya. Pertumbuhannya sudah di luar pertumbuhan normal kulit. Nah, di sini fungsi untuk mencegah itu bisa kita dapatkan dari squalene, ya, kandungan squalene yang terdapat di dalam sensei turu. Oke, next slide Mas Angga. Nah, satu lagi Angelica root extract, ya. Angelica root extract ini juga salah satu kandungan dari high end, ya, kandungan dari salah satu kandungan premium dari berbagai brand ternama, ya. Dan ini juga merupakan satu antioksidan seperti yang kita sebutkan tadi. Antioksidan itu adalah yang mencegah radikal bebas untuk merusak kulit, ya. Jadi dia mencegah kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Nah, kemudian dia juga sifatnya itu menghambat kerusakan kolagen pada kulit, kemudian dia juga memperbaiki kerusakan sel pada kulit akibat radiasi sinar UVA, ya. Sinar UVA itu ada dua, sinar UVA itu yang menyebabkan aging atau penuaan pada kulit, kemudian sinar UVB itu menyebabkan kulit itu terbakar atau nanti pada akhirnya terjadi penumpukan sel kulit gelap pada kulit, ya. Dan kemudian sekarang ini juga ada UVC yang sifatnya itu sumbernya bisa dari api seperti itu, dan kemudian juga ada lagi yang sekarang ini ada namanya berasal dari layar monitor, ya, seperti cukup kompleks. Jadi mungkin kita ini ke depannya bisa jadi pertimbangan kita untuk merawat kulit menjadi lebih intensif lagi. Oke, nah kemudian dia bekerja dibandingkan dengan vitamin C, itu juga salah satu antioksidan yang baik. Jika dibandingkan dengan vitamin C, Angelica root extract ini bekerja lebih efektif dan lebih aman bagi sel kulit, ya, dalam memelihara jaringan ikat, ya. Jadi dia sama seperti vitamin C, cuman dia kalau pada vitamin C mungkin masih ada kemungkinan untuk terjadinya alergi pada kulit-kulit yang sensitif, atau misalnya dia bisa teroksidasi seperti itu, sehingga manfaatnya menjadi tidak efektif. Nah, tetapi kalau kepada Angelica root extract ini dia bekerjanya tuh lebih aman. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa kandungan vitamin C, misalnya satu produk yang terkandung dalam vitamin C itu di rumah misalnya atau dalam produk yang berada di pasaran itu di packing di dalam opak botol, atau opak botol itu adalah botol yang warna kecoklatan itu, ya, yang warna kecoklatan itu adalah untuk mencegah dari vitamin C itu teroksidasi, karena kalau dia sudah teroksidasi manfaatnya akan menurun. Nah, Angelica root extract ini relatif lebih stabil dan lebih aman bagi kulit. Seperti itu. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian ada lagi hydrolyzed collagen. Jadi kalau kolagen biasanya teman-teman pasti sudah tahu bahwa kolagen itu baik untuk kulit, ya. Baik untuk kulit, dan juga sudah banyak produk-produk di pasaran yang mengandung kolagen. Nah, tetapi kolagen yang dikandung oleh sensei turu ini dia sedikit lebih unik dan dia berbeda, dan dia disebutnya hydrolyzed collagen atau kolagen yang sudah terhidrolisa, ya. Ukuran partikelnya itu kecil, 500 DA, sehingga dia memungkinkan penyerapan maksimal pada kulit. Jadi ini yang membedakan kandungan kolagen yang terkandung di dalam sensei turu dibandingkan dengan produk yang lainnya, ya. Nah, dia merupakan antioksidan, ya, antioksidan yang dia direct, ya, direct. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara antioksidan yang sebelumnya ada Angelica root extract seperti itu, dia rata-rata antioksidan itu sifatnya dia akan mencegah kerusakan sel kulit itu melalui suatu proses yang panjang. Nah, pada hydrolyzed collagen ini dia agak sedikit unik, ya, agak sedikit unik. Jadi kita sebutkan tadi bahwa kalau partikel radikal bebas itu adalah suatu molekul yang kehilangan satu elektronnya. Jadi dia harusnya misalnya 2, jadi cuma tinggal 1. Misalnya seperti itu. Nah, di sini
hydrolyzed kolagen ini dia fungsinya sebagai direct antioksidan. Jadi dia menjadi mencegah radikal bebas ini untuk merusak kulit itu bukan lagi melalui suatu proses yang panjang, tetapi dia akan langsung memberikan satu elektronnya kepada si radikal bebas, sehingga radikal bebas ini menjadi stabil dan tidak merusak sel lain. Nah, dia kita sebut fungsinya itu adalah direct antioksidan. Nah, direct antioksidan ini atau antioksidan yang bersifat secara langsung ini hanya dimiliki oleh kolagen yang sudah terhidrolisa. Jadi dia dimiliki oleh hydrolyzed kolagen. Ya, jadi kalau kita bayangkan proses dari proses kerusakan sel itu bisa menjadi lebih cepat dicegah karena adanya kandungan dari hydrolyzed kolagen ini yang memiliki manfaat sebagai direct antioksidan. Nah, kemudian dia juga mengunci kelembapan pada kulit atau dia bersifat moisturizer. Kita tadi disebutkan di sini juga yang satu yang mengunci kelembapan itu sifat dari oklusin. Kemudian juga mencegah penuaan dini dengan memicu proliferasi sel. Ya, jadi dia dapat mempercepat siklus pengulangan hidup sel sehingga mempertahankan kekenyalan pada kulit. Nah, salah satu yang membangun dari skin barrier atau pelindung kulit itu juga dari kolagen ini sendiri. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kemudian ada ceramide ya. Ceramide ini juga mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa ceramide ini juga bagus untuk kulit ya. Tidak hanya kulit wajah, tetapi seluruh kulit tubuh yang lain karena dia merupakan salah satu komponen yang memperkuat dari skin barrier. Jadi skin barrier itu adalah pelindung kulit ya, pelindung kulit. Jadi kalau misalnya contohnya pelindung kulit itu adalah lapisan terluar dari kulit, dia bersifat melindungi kulit dari kerusakan. Kemudian dia terkandungnya salah satunya dia terkandung dari ceramide dan beberapa lipid atau lapisan lemak yang lain. Nah, jadi kalau teman-teman bayangkan seperti apa sih skin barrier itu? Contohnya begini, ada seseorang yang dulunya wajahnya fine-fine saja, setiap kena matahari tidak terlalu meradang seperti itu. Kemudian menggunakan satu produk, kemudian kulitnya menjadi gampang merah, panas sedikit dia gampang merah, gampang gatal, kemudian terpapar matahari sedikit dia langsung merah seperti itu. Nah, di situ bisa kita pastikan bahwa skin barrier-nya atau pelindung kulitnya itu sudah rusak ya. Nah, jadi skin barrier itu adalah pelindung terluar dari kulit. Nah, di sini kandungan ceramide yang terdapat di dalam sensesuru dapat memperkuat dari pelindung lapisan kulit itu sendiri. Makanya kalau ada beberapa pasien yang menyatakan wajahnya yang gampang beruntusan atau gampang kemerahan, kemudian digunakan sensesuru, wajahnya menjadi lebih tenang, kemudian peradangannya menjadi lebih dapat diatasi, kemungkinan besar di kulitnya telah mengalami kerusakan dari skin barrier. Ya. Nah, selain dia memperkuat pelindung terluar dari kulit atau skin barrier, dia juga memperbaiki kerusakan pada lapisan terluar kulit ya. Pada epidermis, ceramide ini juga akan membantu memperbaiki kerusakan pada kulit ya. Nah, seperti itu kalau misalnya teman-teman kulitnya kering, kemudian tidak glowing, itu kemungkinan besar memang lapisan epidermis atau lapisan terluar dari kulit dan lapisan pelindung kulitnya itu atau skin barrier-nya itu sudah mengalami kerusakan ya, sehingga tampilan kulit menjadi lebih kasar, kemudian pori-porinya besar seperti itu. Nah, di sini nanti kita dapat mendapatkan manfaat dari ceramide yang terkandung dari sensesuru. Seperti itu. Next slide, Mas Angga. Nah, kemudian ada lagi hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid ini satu bahan yang juga banyak digunakan produk-produk yang bebas yang beredar di pasaran, dan kemudian dia juga bagus untuk kulit, tapi sebenarnya dia bukan hanya untuk kulit ya, dia juga pembangun dari jaringan sendi ya. Makanya di dalam subarasi dan usufusi hyaluronic acid ini juga terkandung. Nah, hyaluronic acid ini adalah sebenarnya dia bukan hyaluronic acid, dia adalah hyaluronat ya, hyaluronat acid. Jadi partikel yang lebih kecil lagi daripada hyaluronic acid ya. Nah, dia partikelnya lebih kecil dari hyaluronic acid, kemudian dia lebih stabil ya, lebih stabil dibandingkan hyaluronic acid ya.
Nah, kemudian dia fungsinya itu menjaga kelembapan pada kulit, dan di sini fungsi kelembapan yang kita dapatkan dari hyaluronat ini adalah sodium hyaluronat ya, maaf. Ini salah teks kayaknya, dia ada mengandung sodium hyaluronat, dia adalah penyusun dari hyaluronic acid ya. Sifat dari sodium hyaluronat ini lebih stabil daripada hyaluronic acid ya. Nah, kemudian dia sifat kelembapan yang kita peroleh dari sodium hyaluronat ini adalah dia bersifat humectant. Humectant itu dia menarik kelembapan dari sekitarnya ke dalam kulit, ke dalam sel kulit. Nah, selain itu dia juga bersifat sebagai anti-aging, ya. Dia juga dengan membentuk bahan pendukung jaringan ikat kulit sehingga mencegah kulit dari tanda-tanda penuaan. Ya, jadi bisa dilihat bahwa yang terkandung di dalam sensesuru ini adalah partikel yang lebih kecil lagi dari sesuatu bahan yang memang selama ini sudah diketahui bermanfaat. Nah, disinilah inovasi dari Jepang itu tadi, karena mereka memang selalu berinovasi. Dulunya adalah hyaluronic acid, dan sekarang dia menggunakan sodium hyaluronat yang merupakan pembangun dari penyusun dari hyaluronic acid. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian ada lagi elastin ya. Dan lagi-lagi di sini elastinnya bukan dalam bentuk yang raw, tetapi dia sudah terhidrolisa ya, sudah terhidrolisa. Kolagen dan elastin itu adalah jaringan penyusun dari jaringan ikat ya, termasuk kulit dan sendi ya. Nah, di sini hidrolisa elastinnya ini merupakan seperti yang saya sebutkan tadi, merupakan bahan pembangun antar sel ya. Jadi kalau pada sendi dia bermanfaat untuk sebagai pembangun dari sendi dan jaringan ikat, pada sel dia juga sebagai perekat ya. Tetapi elastin yang terdapat dalam sensesuru ini dia sudah terhidrolisa. Nah, kemudian dia sifatnya itu mencegah kulit agar tidak kendur. Ya, bisa dibayangkan bahwa karena dia adalah bahan pembangun antar sel yang merekatkan satu sel dengan lainnya, jadi bisa kita bayangkan bahwa kulit akan menjadi kompak dan tidak kendur. Ya. Kemudian dia memiliki ukuran partikel yang terkecil sehingga penyerapannya lebih optimal. Kemudian dia juga bersifat humectant, ya, menarik kelembapan ke dalam kulit. Kemudian dia juga bersifat skin booster. Nah, di sini agak sedikit unik bahwa dengan dia dapat memicu pertumbuhan sel kulit sehingga dalam penggunaan jangka panjang akan membuat tampilan kulit lebih halus dan segar, ya. Nah, di sini salah satu manfaat yang kita bisa peroleh dari hydrolyzed elastin itu ternyata hydrolyzed elastin atau elastin yang sudah terhidrolisa, bukan elastin yang raw lagi, dia bersifat sebagai skin booster. Ya, dia memicu pertumbuhan sel kulit sehingga dalam penggunaan jangka panjang akan membuat tampilan kulit lebih halus dan lebih segar. Oke, next slide Mas Angga. Nah, bahan selanjutnya yang terkandung dalam sensesuru adalah glutathione ya. Glutathione ini kita ketahui bersama, dia adalah induk dari segala antioksidan ya. Jadi glutathione ini kekuatannya cukup kuat. Dia adalah induk dari segala antioksidan, dan dia selain sebagai antioksidan dia juga bersifat mencerahkan kulit dan dia memperbaiki kerusakan sel ya. Ya, memperbaiki kerusakan sel. Jadi di dalam sensesuru ini sudah double si antioksidannya, tapi dengan cara kerjanya yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau ditanya mengapa namanya adalah regenerating serum, karena kandungan antioksidannya juga cukup banyak dan beragam dengan cara kerjanya yang juga beragam. Nah, kemudian glutathione ini memiliki efek mencerahkan melalui efek antimelanogenik namanya. Ya, jadi kenapa sih glutathione itu dia antioksidan, tetapi dia juga bersifat mencerahkan karena dia memiliki efek antimelanogenik. Jadi antimelanogenik itu seperti kita ketahui bahwa melanin itu adalah sel pembentuk dari kulit gelap ya. Jadi kalau misalnya ada flek, karena di sana itu terjadi penumpukan sel melanin. Nah, glutathione ini memiliki sifat antimelanogenik. Melanogenik itu adalah pembentukan sel melanin ya. Nah, di sini kekuatannya glutathione dalam mencerahkan, dia
bersifat sebagai anti melanogenik atau anti pembentukan sel melanin. Ya, kemudian dia mengunci kelembapan pada kulit, ya, dia mengunci kelembapan pada kulit, kemudian dia juga menjaga elastisitas, mengurangi kerutan dan menghaluskan permukaan kulit. Nah, ini sifat utama dari glutathione yang kita kenal sebagai induk dari antioksidan. Mengapa dia dikenal sebagai induk dari antioksidan? Karena memang kekuatannya cukup poten dalam dalam memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas, kemudian dia juga cukup poten untuk memperbaiki tanda-tanda penuaan pada kulit. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kita sebutkan ini, seperti kita sebutkan tadi, manfaat glutathione untuk kesehatan kulit itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada yang membantu mencerahkan kulit, kemudian menghilangkan spot hitam, kemudian membantu mencegah jerawat dan bekas jerawat, karena ada melanin inhibition-nya. Ya, nah melanin inhibition-nya ini salah satu paten fungsi yang dimiliki oleh sel suru. Jadi dia menghambat produksi dari melanin. Nah, jadi menghambat produksi dari sel melanin itu dia bersifat mencerahkan kulit, kemudian membantu menghilangkan spot hitam, kemudian membantu mencegah noda jerawat ya. Noda jerawat itu yang hitam. Kemudian nanti kalau noda jerawat yang merah itu kita bisa beroleh manfaatnya dari sifat dari si salmon DNA tadi yang membantu untuk meredakan dari inflamasi. Jadi bekas jerawat itu ada dua, ada yang post inflammatory hyperpigmentasi dan juga ada juga namanya post inflammatory erythema, jadi yang kemerahan. Nah, kemudian manfaat lain glutathione itu sebagai antioksidan. Nah, ini tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, di anti-aging, kemudian mencegah keriput, membuat kulit menjadi halus dan cerah, dan dia mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, karena pada luka itu banyak sel-sel yang rusak. Nah, disinilah kerjanya si glutathione yang memiliki manfaat sebagai antioksidan. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini beberapa uji klinis dari elastisitas kulit ya, dari perbaikan elastisitas kulit sensei suru dibandingkan dengan grup kontrol. Grup kontrol itu adalah penilai yang lain ya. Kita bisa lihat di sini ada terjadi perbaikan atau improvement dari elastisitas kulit itu dari minggu 0 sampai dengan minggu kedua, kemudian p-value-nya juga sudah cukup baik, lebih kecil dari 0,05. Kemudian dari aktivasi sel kulit pada manusia atau human dermofibroblast activation. Jadi kenapa dia bisa ini adalah aktivasi dari perbaikan sel kulit ya. Jadi kalau misalnya ada sel kulitnya mengalami kerusakan, kemudian bagaimana epidermal growth factor itu bekerja untuk memperbaiki kerusakan itu bisa kita lihat dari sini. Ini hasil penelitiannya sensei suru dan kontrol. Kita lihat perbandingannya jauh lebih optimal, lebih baik sensei suru dalam hal manfaat human fibroblast activation atau aktivasi sel pada kulit manusia. Ya, oke. Jadi ini juga yang menjadi salah satu penilaian dari Monday Selection Award bahwa produk-produk yang diuji, yang dinilai harus teruji klinis seperti yang klaim yang disampaikan gitu. Jadi harus ada buktinya seperti itu. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah ini juga mungkin teman-teman sudah sering lihat dari perbaikan sel kulit ya. Ini dari manfaat dari salmon DNA. Jadi perbaikan dari pori-pori, kemudian kerutan, kemudian noda hitam pada wajah itu kita lihat bisa kita lihat perbaikannya pada gambar. Dimulai dari 2 minggu ya, masing-masing untuk pori, kemudian dia kerutan, kemudian dari noda hitam dia
noda hitam itu di 8 minggu, kemudian pori-pori itu perbaikannya mulai 2 minggu, kemudian kerutan juga mulai 2 minggu. Nah, di noda hitam yang butuh waktu sedikit lebih lama, jadi dia butuh waktu 8 minggu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kandungan dari sensesuru itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki pada kulit, yaitu pori-pori, kerutan, dan noda hitam pada wajah itu mulai dari 2 sampai dengan 8 minggu. Ya, ini adalah termasuk dari salah satu hasil uji klinis. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kemudian dia juga uji klinis sensesuru, kita seperti yang kita sebutkan tadi, dia juga mempercepat sintesa pembentukan kolagen ya. Kita bisa lihat mempercepat pertumbuhan kolagen pada kulit tipe 1, kemudian dia juga memperbaiki tekstur ya, perubahan tekstur pada kulit. Ini adalah hasil-hasil dari uji klinis, dan di sini bisa terlihat sensesuru hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dari kontrol. Kontrol itu bisa berupa sesuatu zat yang sama ataupun yang sama tetapi misalnya secara partikel berbeda ya. Misalnya kalau kita bandingkan tadi hydrolyzed kolagen dibandingkan dengan kolagen biasa seperti itu. Oke, next slide Mas Angga. Ini dia manfaat sensesuru untuk mencegah penuaan, baik mulai dari reaktivitinya. Nah, reaktivitinya itu mulai dari kan ada kulit-kulit yang terlalu sensitif seperti itu, kemudian sampai kepada perbaikan rambut, kemudian pada kelainan tumor pada kulit, kemudian dia pada daerah lingkar mata, kemudian dia juga pada perbaikan pada anti-aging secara keseluruhan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sensesuru hasilnya masih jauh lebih baik dibandingkan dari kontrol. Oke. Nah, jadi untuk kulit-kulit yang hipersensitif saat ini, misalnya gampang merah, seperti itu, atau kulit-kulit gampang kering. Nah, sensesuru patut untuk dicoba, karena dia sifatnya untuk memperbaiki pelindung sel kulit terluar juga cukup baik. Next slide, Mas Angga. Oke, ini juga hasil uji klinis lainnya, perbaikan pada penuaan kulit, ya. Kita bisa lihat pada layar bahwa sensesuru juga hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kontrol dalam hal perbaikan dari penilaian pada penuaan pada kulit. Oke, next slide Mas Angga. Oke, ini juga tadi seperti yang kita sebutkan, produksi kolagennya juga cukup baik ya, cukup baik. Jadi peningkatan produksi kolagen. Oke, next slide Mas Angga. Nah, ini dia peningkatan efek kelembapan ya setelah 4 minggu pemakaian ya. Setelah 4 minggu pemakaian cukup signifikan ya perbaikan dari peningkatan kelembapannya. Kemudian perbaikan kulit dari sinar UV juga cukup baik. Nah, saya sering beberapa kali mendapat pertanyaan bahwa setelah menggunakan sensesuru kulitnya juga masih belum mengalami tingkat kelembapan maksimal yang ingin dicapai. Ya, dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar kerusakan kelembapannya itu sudah cukup lama. Itu yang pertama. Ya, kemudian selama ini tidak terlihat, ya tidak terlihat karena mungkin diberikan bahan-bahan yang sifatnya menekan, ya supresan menekan imun tubuh. Jadi dia itu tidak akan terlihat, jadi didiamkan saja. Nah, itu biasanya sifat-sifat dari kortikosteroid, jadi selama ini tidak terlihat. Nah, kemudian setelah menggunakan sensesuru, dia menjadi butuh waktu lebih panjang untuk mencapai tingkat kelembapan yang optimal, karena memang kerusakannya sudah panjang seperti itu, sudah ibarat kata sudah terlalu lama kerusakannya.
selama ini. Tetapi dengan penggunaan yang teratur, sebenarnya walaupun butuh waktu lebih lama lagi, Sensei Suru dapat memperbaiki kerusakan kelembapan pada kulit tersebut. Tapi jika memang masih belum kering dan masih cukup mengganggu, bisa ditambahkan dengan pelembab lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dia mulai dari 4 minggu, setelah 4 minggu juga perbaikan kulit dari efek buruk sinar matahari, sinar UV itu cukup signifikan. Tapi harus diperhatikan ya bahwa Sensei Suru ini adalah serum regenerating effect. Dia bukan sunblock, ya, tetapi dia dapat memperbaiki efek buruk, dapat memperbaiki kerusakan dari sinar matahari, ya, dari radiasi sinar matahari. Tetapi dia bukan sunblock, ya. Jadi tetap harus diperlukan sunblock, ya, penggunaannya. Kita mungkin next AFC juga akan punya sunblock sendiri, ya. Jadi kalau banyak pertanyaan tuh kemarin, apakah setelah penggunaan Sensei Suru harus menggunakan sunblock? Ya, wajib pada siang hari. Jadi selama matahari selama matahari terbit, penggunaan sunblock tetap harus dipakai, ya. Jadi karena sinar UVA itu nilainya konstan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya. Kecuali penggunaannya jika malam hari, setelah penggunaan misalnya mau tidur nih menggunakan Sensei Suru, boleh tidak menggunakan sunblock. Oke, ya. Kalau siang hari wajib, ya. Next slide, Mas Angga. Oke, ini juga perbaikan dari pencapaian dari kulit cerah atau perbaikan dari hiperpigmentasi itu mulai 2 sampai 8 minggu, hasilnya cukup optimal. Oke. Kemudian elastisitas kulitnya juga begitu. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, ini setelah diaplikasikan. Oke, ini adalah beberapa hasil penelitian dari penggunaan Sensei Suru. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini dia Sensei Suru itu telah mendapatkan penghargaan Grand Gold Award, ya, dari Monde Selection Award. Nah, apa saja kita bisa paham kenapa sekarang Sensei Suru itu mendapatkan itu, karena begitu kompleksnya kandungan yang terdapat di dalam Sensei Suru dan manfaatnya juga cukup banyak, ya. Manfaatnya cukup banyak sehingga Sensei Suru layak mendapatkan dari penghargaan dari Monde Selection ini. Dia mendapatkan penghargaan tertinggi Grand Gold Award. Oke, selamat untuk Sensei Suru. Next slide, Mas Angga. Oke, iya. Slide-nya sudah selesai. Oke, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan, karena dari tadi kita bicara mengenai kandungan yang terdapat di laut Sensei Suru yang cukup banyak memang. Itu hanya baru beberapa kandungan utama, ya. Selebihnya juga dia mengandung beberapa kandungan lain yang cukup baik, ya. Ada kandungan mal-eksfoliatornya gitu, yang aman digunakan untuk sehari-hari. Kalau teman-teman mengikuti seminar-seminar Sensei Suru sebelumnya, kita cukup sering berbicara mengenai kandungan yang ada di dalam Sensei Suru. Oke, Mas Angga. Yes. Bentar. Baterai laptop saya lowbat sebentar. Oke. Nah, oke. Oke, kita mungkin masuk ke tanya jawab singkat ya. Jadi saya akan bacain pertanyaan yang teman-teman lempar di kolom komentar. Mungkin kalau yang mau tanya boleh. Ini saya mulai bacain dari yang masih ini ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Dok, kalau misalkan saya dari muda nih, wajahnya saya nggak pernah perawatan sama sekali. Apakah jika mau mulai perawatan, dan saya mulai dengan menggunakan Sensei Suru, apakah mungkin hasil manfaat dari perawatan itu akan lebih lama munculnya dibandingkan dengan kalau saya udah pernah perawatan sebelumnya pas waktu saya masih muda gitu. Dan sebaiknya pemakaian Sensei Suru di wajah itu dioles ke seluruh wajah dan leher atau cukup di bagian wajahnya aja? Oke, ya. Nah,
biasanya pada kulit-kulit yang belum pernah mendapatkan paparan dari bahan-bahan untuk perawatan itu cenderung lebih cepat reaksinya, ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau kulitnya belum pernah diapa-apain kemudian menggunakan satu produk yang katakanlah mengandung manfaat A, dia akan lebih cepat merespon terhadap manfaat yang dikandung oleh satu produk itu. Nah, termasuk juga seperti penggunaan sensor suru, dia kelembapannya, kemudian tingkat kecerahan itu akan lebih cepat direspon oleh sel kulit karena sebelumnya dia belum pernah dilakukan suatu treatment atau perawatan apapun. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya dari apakah cepat atau lambat, malah responnya lebih baik ya dibandingkan pada kulit yang sudah selama ini sudah sering mendapatkan berbagai macam perawatan ya. Karena kulit itu belum mengenal sama sekali, jadi dia responnya juga lebih cepat dibandingkan kulit yang sudah mengenal berbagai zat ya. Nah, kemudian apakah penggunaannya di wajah dan di leher, di wajah atau di leher? Kalau saran saya adalah di wajah dan di leher. Karena kulit leher juga perlu dirawat dan dia delicate dan dia juga adalah bagian terdekat dari wajah. Nanti kalau dirawat wajahnya saja, nanti akan belang. Karena belang itu karena sebenarnya dia adalah kulit terdekat dengan wajah gitu. Sebenarnya bisa belang dengan tangan atau dengan kaki, tapi tidak terlalu notice. Tetapi kalau wajah dan leher itu adalah dua lokasi yang berdekatan, jadi sebaiknya dirawat karena tanda-tanda penuaan juga akan muncul di leher ya. Misalnya kalau pada wajah, karena seorang sering merawat wajah tanpa merawat leher, jadi sering ungkapan yang muncul begini, wajahnya kencang tapi lehernya nggak bisa bohong ya, gitu. Bahwa usianya sudah lanjut ya, seperti ini sudah mulai kerutan. Ya, jadi sebaiknya di wajah dan leher. Begitu Mas Angga. Siap. Jadi itu ya mungkin semoga menjawab. Jadi sebenarnya balik lagi kalau dari Dokter Kiki kan itu dihimbau normal ini banget ya. Sarankan. Lebih baik kayak di wajah dan di leher karena kan banyak gitu loh kayak kita sering lihat orang yang wajahnya putih apa segala macam tiba-tiba lehernya warnanya mungkin nggak sama kayak wajah atau apa itu kan bercandaan-bercandaan zaman sekarang ya kayak begitu ya itu biar nggak begitu juga aja ya mukanya siang lehernya malam kan nggak lucu kayak begitu kan jadi lebih baik dipakein ke ini dipakein ke Leher ya juga. biar nggak kontras ya dok ya. Iya, betul. Semoga menjawab ya. Oke, next dok untuk wajah yang beruntusan atau ada komedo dan ada komedo yang tebal di kulit, apakah bisa pakai sensei suru dan apakah bisa terbantu untuk beruntusan dan Nah, komedo? jadi untuk beruntusan dan komedo. Jadi kita flashback lagi ke belakang, kenapa terbentuk komedo, kenapa terbentuk beruntusan itu salah satu penyebabnya adalah karena ketidakseimbangan atau kerusakan kelembapan pada kulit ya. Nah, banyak sekali kerusakan kelembapan itu banyak penyebabnya ya, karena mencuci wajah terlalu sering dengan menggunakan sabun, kemudian terlalu sering menggunakan berbagai produk yang sifatnya mengikis kelembapan, mengikis minyak dari wajah, itu yang menimbulkan menjadi dasar timbulnya komedo maupun beruntusan ya, secara alamiahnya seperti itu, walaupun nanti kedepannya banyak yang menyebabkannya. Nah, karena kerusakan kelembapan ini tadi, fungsi sensei suru itulah di situ dia memperbaiki kelembapan. Jadi kalau memang ditanya untuk komedo dan beruntusan apakah sensei suru bisa membantu, dia bisa membantu karena kita kembali dari fungsi awalnya tadi bahwa beruntusan komedo itu muncul karena kerusakan kelembapan. Nah, si sensei suru ini tadi dia punya sifat tiga ideal ya, punya tiga sifat ideal yang harus dimiliki oleh satu pelembab. Nah, dia masuk di situ memperbaiki kelembapan. Nah, dari dia memperbaiki kelembapan, nanti produksi minyaknya jadi terkontrol, jadi komedo dan beruntusannya juga bisa ikut terkontrol. Nah, kemudian pada beruntusan kadang-kadang terjadi proses peradangan, ya, proses peradangan. Kemudian proses peradangan itu bisa dalam hal ini anti sensei suru juga memiliki paten fungsi antihistamin rilis ya. Jadi di situ dia bisa mengatasi peradangan. Nah, kecuali pada kasus-kasus tertentu jerawat berat yang disertai dengan infeksi ya, disertai dengan infeksi berat, nanti
pilihan sensesuru menjadi pilihan kedua, yaitu tetap dia akan memberikan manfaat lain, itu dia mempercepat proses regenerasi sel, iya, kemudian memperbaiki kelembapan, iya. Tetapi kalau memang kasus-kasus yang membutuhkan penanganan atau antibiotik, ya dalam hal ini antibiotik karena mungkin ada infeksi yang berat, tetap pilihannya ke antibiotik seperti itu. Tetapi kalau tidak ada proses infeksi, menggunakan sensesuru juga bisa membantu. Ya. Seperti itu, Mas Angga. Oke. Next, Dok. Dok, selamat sore, Dok. Saya izin bertanya. Kalau dari pengalaman dokter, untuk pasien yang pernah memakai krim dengan kandungan HQ, kemudian dilepas dan diberikan sensesuru, berapa lama baru didapat perubahan fleknya? Dan untuk orang yang punya riwayat autoimun pada kulit, dan juga ada riwayat alergi seafood, apakah ngaruh, Dok? Karena sensesuru ini, seperti yang kita tahu, mungkin bahannya itu ada salmon DNA, ada salmon ovaripeptide, dan lain-lain. Gitu, Dok. Oke. Nah, jadi satu, penggunaan HQ atau high hydroquinone itu tergantung sudah berapa lama digunakan. Normalnya penggunaan HQ itu hanya diperbolehkan 6 bulan ya. Dalam 6 bulan, kemudian kita akan jeda waktu dalam 3 sampai dengan 5 bulan, kemudian akan digunakan lagi. Tergantung sudah berapa lama. Ya, sudah berapa lama sudah berapa lama hidroquinone tadi digunakan ya. Dan hidroquinone ini sifatnya juga karsinogenik ya. Jadi saran saya hati-hati untuk penggunaannya. Nah, kemudian kalau ditanya apakah begitu dilepas dia akan muncul flek atau seperti apa? Kalau memang itu sudah lama digunakan, sudah hitungan tahun, saya rasa flek baru sudah muncul. Ya, bukan lagi dia mengatasi flek, tapi flek baru yang diakibatkan si hidroquinone itu sudah muncul. Karena hidroquinone itu sifatnya gini, kalau pernah lihat orang yang flek di wajahnya itu, fleknya itu warnanya sudah grayish ya, blue grayish ya, abu-abu kebiruan ya. Itu namanya ochronosis, itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh hidroquinone. Jadi awalnya dia mencerahkan, cuma karena dipakai terus-terusan, dia malah merusak produksi pigmen. Dan itu sifatnya agak semi irreversible ya. Kalau sudah sampai muncul tadi si ochronosis, nanti bisa di googling tampilannya ochronosis itu seperti apa, atau bisa dilihat di postingan Instagram saya juga, saya pernah posting ochronosis itu seperti apa bentuknya. Tapi kalau sudah itu muncul, itu sifatnya agak susah ya. Agak susah. Jadi dia sudah semi irreversible. Tapi kalau itu belum muncul, ya, segeralah hentikan di hidroquinone-nya. Ya, kasih jeda. Kalau dia sudah menggunakan 5 sampai 6 bulan ini, kasih jeda. Mungkin setengah tahun sampai dengan 1 tahun. Tapi kalau dia sudah menggunakan 2 tahun, stop it right now. Ya, hentikan sekarang juga. Kita rawat pelan-pelan, kita perbaikin lagi regenerasi sel kulit, kemudian kita perbaiki lagi kekuatan alami sel kulit dengan sensesuru. Ya, jangan bicara lagi lambat atau cepat, karena itu harus dilepas. Apalagi dia udah pakai lebih dari 2 tahun, waduh, itu karsinogenik, ya, sifatnya dapat menimbulkan kanker, ya, dapat merusak produksi sel pigmen di kulit. Nah, seperti itu harus segera dihentikan. Jadi kalau biasanya saya sarankan kalau penggunaannya tahunan, saya bilang jangan bicara lagi berapa cepat satu produk, jangankan sensesuru, produk yang aman lain pun jangan lagi bicara berapa cepat dia bisa mencerahkan, tetapi berapa cepat kita dapat menyelamatkan kulit ini dari kerusakan yang lebih parah, ya, karena yang digunakannya bukan sembarangan, yang digunakannya adalah hidroquinone, ya. Jadi kalau saat ini dulu itu yang momok paling atas Tuhan merkuri, ya, sekarang tuh masuk di bawahnya hidroquinone, ya. Jadi kalau memang tapi begitupun tiap kulit itu responnya itu beda-beda, ya. Kulit itu sifatnya personal. Kita nggak akan pernah tahu sampai kita coba, ya. Tetapi kalau saran saya, dia udah pakai haki, sudah hentikan. Berapa lama bisa kembali cerah lagi? Memang pasti butuh waktu. Tiap orang tidak akan sama, ya. Ada yang mungkin butuh sebulan, ada yang mungkin 2 bulan. Tetapi kalau tetap diteruskan dengan penggunaan hidroquinone, itu akan kerusakan kulitnya akan makin lebih panjang. Ya, saat ini fokus utamanya adalah menyelamatkan sel kulit sendiri untuk mengembalikan dia kepada kemampuan alaminya. Nah, seperti itu. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya apa, Mas Angga, sambungannya selain HQ? Kalau alergi, Dok.
Oh, lagi. Nah, karena alergi tadi kan kita bicara bahwa si sensesuru ini sendiri memiliki paten fungsi dia histamin release inhibition. Jadi dia menghambat dari produksi si histamin itu sendiri. Histamin itu yang menyebabkan munculnya reaksi alergi atau iritasi pada kulit. Jadi bisa untuk orang yang bisa membantu sensesuru untuk yang mengalami alergi pada kulit. Nah, kemudian apakah dia alergi atau tidak dengan alergi makanan alergi ikan laut dengan alergi dengan sensesuru, jangan bayangkan seperti itu. Sama seperti Utsukushi, Subarashi, dan ini sensesuru, bahwa salmon yang terkandung di dalamnya itu bukan lagi dalam bentuk raw material. Jadi dia sudah nanopeptide. Nanopeptide itu selain untuk penyerapan yang lebih optimal, dia juga untuk menghindarkan kemungkinan alergi. Ya, seperti itu. Jadi boleh dicoba. Banyak kok yang alergi seafood, konsumsi Subarashi, Utsukushi malah fine-fine aja, malah membantu dia reaksi alerginya tidak muncul. Itu Mas Angga. Oke. 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 Ini ada yang mau tanya secara langsung. Boleh di raise hand aja ya yang mau tanya langsung. Dok, ada yang tanya rahasia kulit dokter sendiri apa sih dok dengan sensesuru? Oke, rahasianya selain sensesuru harus paling dasar. Kita udah pernah bahas double cleansing, ya, bersihkan wajah dengan 2 metode. Nanti bisa di googling double cleansing. Kemudian sunblock tidak boleh tinggal. Ya, penggunaan sunblock harus diulang sepanjang hari, pagi, siang, sore, terus dipakai. Ya, kemudian kalau ditanya perawatan, sudah tidak perawatan, hampir 2 tahun ini sudah tidak perawatan, dan selama ini ya dijaganya dengan dengan sensesuru, dengan selain sensesuru dengan Suba dan Utsu. Gitu Mas Angga. Coba teman-teman coba deh konsumsi Subarashi Utsu kuncinya lebih teratur lagi. Nanti Oke. Oke. Ini ada yang mau tanya. Sebentar. Selamat sore. Nah, Halo dok, ada sorry Pak. saya tanya secara langsung dok ya. Halo. Secara langsung. Ya, halo. Ya. Oke. Ya. Oke dok, saya sekali lah karena ini baru pertama kali ngobrol sama dokter estetika selama kita dari bapak-bapak ini kan jarang yang nama ginian. Terus kalau dilihat kan secara fungsinya nih sensesuru nih sangat lengkap sekali nih. Apalagi kita yang orangnya super cepat ini istilah tuh sekali pakai mewakili semua. Nah, jadi maksudnya tuh fungsinya banyak sekali. Yang saya mau tanya gini dok, kan tadi dokter bilang katanya untuk setiap orang beda-beda nih untuk fungsi prosesnya, untuk proses pemulihannya. Nah, memang sih selama ini saya pakai sensesuru, tujuan saya apa? Karena kan saya mengalami kerontokan rambut tuh dok. Kerontokan rambut yang saya pakai juga belum berapa lama lah, baru berapa bulan. Cuman saya lihat kok hasilnya biasa-biasa aja gitu. Nah, mungkin memang sih karena kerontokannya juga dari genetik gitu kan, beda sama orang yang sakit rontok atau apa gitu kan. Terus yang kedua saya juga karena saya marketing, saya harus tampil lebih baik, marketing AMC dok. Jadi saya harus lebih baik nih untuk penampilan. Jadi saya juga pakai di wajah, padahal ini cukup repot bagi saya. Cuman karena tadi lihat fungsinya banyak, jadi tinggal oles malam atau pagi gitu kan. Kalau untuk di wajah sama di kepala itu cara pakainya gimana dok? Saya bingung gitu. Nah, coba saya tanya dulu, selama ini menggunakan sensesurunya untuk rambutnya seperti apa? Saya cuma pakai kayak minyak rambut, jadi minyak rambut biasa gitu. Oke, jadi harus dipastikan bahwa sensesuru itu memang sampai ke kulit kepala. Gitu. Kalau kita pakai sebagai minyak rambut saja tanpa kita pastikan dia menyerap ke kulit kepala, takutnya dia ketinggal di rambut.
Oh, gitu. Kebanyakannya seperti itu. Iya, memang harus kalau pernah menggunakan serum rambut itu harus digunakan dibuka helai per helai, harus dioles memang begitu. Memang harus lebih teratur gitu. Karena kalau kita oleskan begitu saja, dia takutnya lebih banyak tertinggal di kulit kepala. Jadi kalau pernah dengar ada namanya scalp serum, memang harus direct ke kulit kepala. Itu seperti itu. Nanti coba bisa dipastikan. Berarti dioleskan ke kulit kepala. Ke Terus kulit kalau kepala. Ya. Untuk di wajah ini cara pakainya dioles juga atau saya lihat tepuk-tepuk. Dioles. Oh gitu. Dioles aja seperti mengoles seperti biasa, dioles ke seluruh wajah dan leher. Ya. Nah, Dok, ini juga saya mau tanya nih. Tadi dokter bilang juga itu rokok pengaruh untuk perawatan. Rokok itu pengaruh ke asapnya atau nikotinnya, Dok? Jadi sebenarnya gini, kalau dari rokok itu saya juga perokok ya. Saya kebetulan perokok. Jadi kalau rokok itu baik dari nikotin maupun asapnya itu yang ditimbulkan dia akan menimbulkan timbulnya radikal bebas di dalam tubuh. Itu yang pertama ya. Timbulnya radikal bebas di dalam tubuh, radikal bebas itu yang akan merusak sel seperti itu. Jadi sebenarnya seperti kalau polusi udara bagaimana dia merusak kulit ya karena dia masuk ke dalam tubuh, dia membawa radikal bebas. Itu sih yang menyebabkannya. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Saya sih punya ekspektasi lah ya apa yang saya pakai ini bisa berhasil supaya pada saat saya menjual ini kan mempromosikan istilahnya ada hasil. Baik. Kadang saya juga Pak, saya potong dulu. Kalau kau boleh tahu kebotakannya itu sudah berapa lama dan apakah memang ada gangguan yang lain? Kalau saya sih karena bertambahnya usia udah lama-lama berkurang gitu. Oke. Jadi gini, kalau saran saya rata-rata kebotakan itu karena tingginya hormon testosteron ya. Jadi kalau saran saya selain dari penggunaan dari luar, baiknya dikonsumsi juga adalah SOP. Jadi untuk membantu perbaikan sel-sel di dalam tubuh. Jadi dari SOP itu nanti sel-sel yang menghasilkan testosteron ataupun misalnya pada kasus Bapak misalnya kadar testosteronnya lumayan tinggi. Nah, nanti di situ SOP itu bekerja dia memperbaiki dari si sel penghasil testosteron agar tidak menghasilkan testosteron yang berlebih. Jadi kalau saran saya pada kasus-kasus usia lanjut atau misalnya pada kasus kebotakan yang seperti Bapak ini, saya sarankan juga konsumsi SOP. Iya. Ya. Konsumsi SOP jadi untuk lebih optimal lagi. Memang sih ada konsumsi SOP. Konsumsi SOP 100, cuman karena saya ada masalah dengan lambung, jadi kadang harus menyingkapin karena kan ada masamnya itu. Sebenarnya kalau pemain konsumsi SOP dan usukusi itu kalau tepat malah memperbaiki kelainan yang ada di lambung kok. Biasanya pada orang-orang yang sudah lagi mengalami sakit lambung, saya sarankan dalam kondisi sudah makan ya, biar tidak terlalu terpicu. Ya. Karena saya konsumsi pada saat bangun itu rasa ya pasti agak terpicu. Jadi Dok, terima kasih juga, saya berharap juga sesuai ekspektasi saya nih ada perubahan untuk ya wajahnya bisa glowing, rambutnya setidaknya bisa tumbuh. Karena saya juga saya punya member banyak banget Dok, saya punya customer tuh banyak banget di AFC gitu kan. Gitu. Terima kasih Dok. Nanti saya invite IG-nya Dok ya. Boleh. Ya. Oke Dok, makasih Dok. Boleh. Terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Itu sepertinya mewakili para bapak-bapak yang mungkin di luar sana ya, yang bertanya. Dan kita kan kayak saya lah, maksudnya saya aja kayak begini aja juga males kayak kalau disuruh pakai yang perawatan kulit gitu nggak sih? Nah makanya kita mau carinya yang gampang kan jadinya kadang-kadang sensesuru itu ya bisa jadi itunya juga sih. Maksudnya karena mau gampang, kita mau cepet semuanya pasti mau cepet kan kita nggak yang kayak yang biasa kalau cewek-cewek tuh kayak nggak masalah untuk makeup lama atau apa gitu. Tapi kan kalau kita udah rapin rambut, keramas, habis itu udah selesai sikat gigi, pakai sensesuru cabut. Misalkan kan kalau cowok kayak begitu rata-rata ya. Oke. Next-nya mungkin ini lagi sebelumnya nggak ada jerawat tapi
Dok, apakah ada reaksi, ada efek samping dari Sensei Suru? Karena customer saya setelah pakai Sensei Suru malah ada jerawat-jerawat besar yang bahkan kadang-kadang meradang dan langsung berhenti untuk sementara waktu. Ke dokter kulit dan untuk mengeringkan jerawat tersebut katanya harus suntik vitamin C. Dan gimana menurut dokter cara saya handling komplain seperti itu? Nah, ini bagus nih. Oke. Jika setelah penggunaan Sensei Suru muncul jerawat yang besar, yang banyak, coba mohon dicatat yang kalau ini. Satu, pastikan dulu apa yang dia pakai sebelum menggunakan Sensei Suru, ya. Karena ini menjadi beberapa case yang perhatian saya, akhirnya Sensei Suru yang menjadi kambing hitam. Sebenarnya tidak begitu. Contoh, kalau seseorang sudah menggunakan krim perawatan, ya, di dalamnya ada krim racikan, ya, krim racikan dalam jangka waktu panjang, ya. Sementara si pasien tidak mau bisa memastikan krim racikan itu isinya apa, ya. Krim racikan itu gampang melihatnya, tidak ada NA-BPOM-nya, ya, karena dia memang diresepkan oleh dokter. Krim racikan itu boleh dipakai, tetapi tidak untuk jangka panjang. Itu yang pertama, ya. Misalnya contohnya yang mengandung kortikosteroid untuk mengatasi peradangan. Kortikosteroid itu obat untuk mengatasi peradangan pada kulit yang cukup hebat, dia bisa dipakai dalam 7 sampai 14 hari, ya. Nah, tetapi kalau dipakai dalam jangka waktu panjang, ya, kulit memang jadinya cerah karena dia menekan imunosupresi. Jadi dia bersifat dia menekan sistem imun, ya. Jadi dia sifatnya menenangkan kulit. Kulit itu cerah aja, bawaannya tenang aja. Padahal efek samping yang disebabkannya itu diakibatkan dari penggunaan jangka panjang itu dari kortikosteroid akan merusak dari skin barrier, ya. Skin barrier kulit akan dirusak, kemudian kemampuan alami kulit juga akan kemampuan alami kulit untuk meregenerasi itu juga dirusak, kemudian bisa muncul infeksi sekunder seperti itu. Nah, jika yang digunakan itu adalah misalnya krim-krim ini sudah bertahun-tahun kemudian dia dihentikan, ya, katakanlah belum pakai Sensei Suru, dia dihentikan, dia akan masuk kepada namanya rebound effect atau withdrawal effect atau obat putus obat, ya. Dia muncul jerawat yang besar-besar seperti itu, pasti dia akan muncul. Kemudian dia akan mereda sendiri, ya. Seiring waktu dia akan mereda. Tiap orang mungkin beda-beda, ada yang butuh 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kemudian kalaupun dia dipakai, misalnya kita menggunakan Sensei Suru, ya, begitu dilepas tadi krim-krim tadi menggunakan Sensei Suru, kemudian muncul jerawat bukan karena Sensei Surunya, tetapi karena kerusakan skin barrier dan kerusakan kulit yang diakibatkan oleh krim kortikosteroid tadi. Kalau teman-teman pengen lihat tampilan kerusakan akibat kortikosteroid itu seperti apa, ada di reel Instagram saya. Bisa di scroll ke bawah, ada tentang penggunaan akibat apa yang dimunculkan. Nah, kalau memang teman-teman misalnya ragu nih, saya kemarin ada ketemu pasien, kemudian dia menggunakan satu krim, belinya online, ya, tidak tahu itu isinya apa, cuman ada satu krim yang tidak bernotifikasi BPOM, tetapi bertempel merek begitu saja. Nah, kemudian dia sudah menggunakan itu lama, sudah lebih dari 2 tahun, tapi dia ingin menggunakan Sensei Suru. Nah, waktu itu kita kasih jeda, saya bilang hentikan 1 minggu aja. Hentikan krim itu 1 minggu saja dan kita akan lihat kerusakannya seperti apa. Nah, begitu dihentikan, kami waktu itu belum saya berikan Sensei Suru. Begitu dihentikan krim tadi baru muncul beruntusan, muncul jerawat. Ya, itu sudah pasti adalah kortikosteroid. Nah, kemudian kita tambahkan Sensei Suru untuk memperbaiki kelembapannya dan juga saya berikan juga saya ada resepkan obat juga untuk dia lebih nyaman saja melalui masa withdrawal effect ini, tetapi bukan untuk digunakan jangka panjang, tetapi tetap kita layer dengan Sensei Suru untuk lebih lembab di wajah, jadi lebih nyaman gitu. Nah, jadi saran saya tanyakan dulu apa yang digunakan. Nah, tadi kalau pertanyaannya adalah karena apa? Karena jerawat kemudian mau diinfus vitamin C, mungkin bisa diperjelas ya, maksud dia mungkin bukan diinfus vitamin C, mungkin mau diinjeksi jerawatnya seperti itu, ya. Tapi kalau memang mau ditanyakan, kalau memang mau menghandle komplain seperti itu tanyakan dulu krim yang apa. Jadi saya rata-rata gitu yang menggunakan Sensei Suru rata-rata saya tanyakan apa dulu gitu yang dipakai. Kalau dia memang sudah menggunakan krim racikan jangka panjang, kemudian saya suruh stop dulu, hentikan dulu. Kita lihat 1 minggu gitu.
Jadi biar nanti si sensei suruhnya tidak jadi kambing hitam. Gitu. Ya. Oke. Itu Siap. Mas Angga. Nah, ini juga pertanyaan yang oke juga. Dok, apakah aman saya pakai sensei suru bersamaan dengan obat dari dokter kulit? Oke. Jadi kalau sebenarnya di layer boleh saja di layer karena di situ kan sifatnya sensei suru itu bisa karena dari propertiesnya kan banyak tuh, dari perbaikan kelembapan, kemudian dia meregenerasi sel. Tapi pastikan dulu di layernya itu dengan apa, obat itu tadi untuk apa gitu. Itu harus ditanyakan ya. Obat itu dipakai untuk berapa lama, itu harus ditanyakan. Karena dia kan sifatnya racikan, karena namanya racikan dia adalah obat ya. Obat itu dipakainya dia pasti kan golongan obat. Ya, kalau penggunaan obat kan ada batas waktunya. Tuh. Tapi kalau ditanyaannya boleh di layer, boleh. Jadi kalau itu tadi krim, berarti di luar sensei suruh, berarti di layer krim. Tapi penting untuk dipertanyakan obatnya itu untuk apa. Gitu. Oke. Saya sudah lagi promosi, Dok. Itu Instagramnya Dokter Kiki. Yang mau follow, silakan follow. Dokter Kiki Silakan ini boleh. Terima udah kasih. semi selebgram soalnya. Followernya ini Aduh. seperempatnya FB. Aduh, enggak. Aduh. Oke, dan dokter juga kadang-kadang di Instagram ada sharing-sharing juga ya, Dok ya. Maksudnya nggak cuma tentang kulit dan Iya, lain-lain kan, saya Dok? sharing. Enggak, Yes. saya sharing-sharing yang sekenanya, yang kira-kira di ini. Iya. Ya apalagi yang kalau sering ditanyakan. Oke. Tapi beberapa hari ini lagi sharing testimoni ini. Nggak apa-apa, Dok. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Dok mau tanya, saya pakai Sensei botol kedua, Nah, tapi flek di pipi masih ada, dan tai lalat yang dulu pernah udah dibuang ini maksudnya operasi kali Dok ya. Kenapa ya iya, Dok muncul kembali, bermunculan oke. Halo, iya Mas Angga. Halo. Apakah ini karena faktor usia? Terima kasih. Oke, oke. Nah, jadi yang jadi concern saya karena ini saya tidak melihat ya. Saya lalat kemudian diangkat, kemudian bermunculan kembali itu harus dilihat ya. Dilihat itu karena apa? Jangan sampai itu karena sesuatu perubahan yang mengarah ke keganasan ya. Karena biasanya kalau dia teh lalat, tahi lalatnya sudah diangkat sempurna, dia tidak akan muncul di tempat yang sama kecuali dia akarnya juga belum terangkat. Misalnya di laser tapi tidak terangkat sempurna, itu bisa muncul, itu yang pertama. Tapi kemudian kalau memang dia orangnya cenderung memang ada orang-orang yang memiliki tendensi memang dia produksi melaninnya itu agak sedikit unik daripada orang lain sehingga dia gampang muncul teh lalat, dan kalau muncul teh lalatnya itu di tempat yang lain, di tempat yang berbeda daripada yang diangkat dulu, itu oke, nggak masalah gitu. Tapi pastikan dulu apakah itu memang teh lalat, apakah itu keratosis gitu. Kalau keratosis itu juga mirip-mirip seperti teh lalat. Memang keratosis adalah salah satu tanda-tanda penuaan yang lazim. Dia akan muncul walaupun dia diangkat, dia bisa muncul di tempat lain, apalagi memang regenerasi sel kulitnya tidak baik, kemudian dia terpapar sinar mataharinya juga tidak dijaga, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya antara perbaikan apakah kapan flek itu bisa, kenapa tidak sembuh gitu, nanti bisa dilihat apakah yang digunakan selama ini sudah tepat atau tidak gitu. Sebelum menggunakan sensei suru, apa dulu yang menyebabkan flek ya. Kemarin saya ada bahas bahwa kesembuhannya itu juga disebabkan oleh fleknya itu sendiri. Misalnya dulu fleknya karena luka misalnya, tetapi kemudian muncul flek, tapi penanganannya itu kurang tepat, tidak sesuai dengan penyebab, kemudian flek itu menjadi prolong atau menjadi menetap, pastinya kerja sensei suru saat ini juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang gitu. Kemudian satu lagi, sunblocknya sudah berulang atau belum? Gitu. Rata-rata yang belum itu berulang itu sunblock. Ya. Oh ya, tadi saya sempat ada melihat pertanyaan, apakah day cream sama dengan sunblock? Pada beberapa produk, day cream itu hanya bersifat moisturizing atau misalnya di dalamnya terdapat niacinamide atau yang mencerahkan, tetapi tidak terdapat SPF. Jadi penting dipastikan bahwa di dalamnya terdapat SPF.
Jadi apakah itu disebut day cream atau sunblock, tetapi kalau memang harus yang kita maksudkan di sini sunblock, pasti dia mempunyai nilai SPF ya. Itu nanti bisa dilihat di kemasan. Oke? Oke, Next Mas Angga. siap. Sorry, Dok. Dok mau tanya, saya ada sakit gangren di kaki akibat diabetes sudah 8 bulan. Apa bisa kulit yang keloid atau masih merah saya pakai sensei suruh? Bagaimana dengan luka yang belum kering? Saat ini saya ada pakai SOP yang bisa tumbuhkan rambut yang botak akibat banyaknya obat. Oh, ini jadi dia kebotakan karena terlalu banyak minum obat. Terus dia udah konsumsi mungkin Subarasi. Dan ini pertanyaannya, apakah sensei suruh ini bisa membantu juga dengan pertumbuhan rambut dan mungkin bisa dipakai juga di luka yang belum kering dan membantu keloidnya, Dok? Nah, kalau misalnya kemarin tuh beberapa pasien tuh menyatakan bahwa pada keloid ya, terutama keloid yang muncul karena luka baru, itu perbaikannya cukup baik ya. Jadi dia lebih kempesnya lebih baik, boleh dipakai. Kemudian pada luka-luka yang sudah mulai mengering gitu, misalnya masih merah tapi sudah kering, boleh dipakai. Tetapi pada kulit-kulit yang masih terbuka, masih segar, luka-luka yang terbuka, sebaiknya penanganannya tetap dengan penanganan seperti luka pada umumnya itu dengan penanganan wound healing ya. Seperti itu. Tangga. Tapi kalau yang sudah kering sudah boleh dipakaikan. Oke. Oke. Nah, ini saya udah compile pertanyaan dari tadi, banyak yang sama nanyanya. Untuk lingkar bawah mata hitam, nah, kira-kira sensei suruh bisa atau enggak, dan pemakaiannya seperti apa? Oke. Nah, tadi kan kita lihat di uji klinis ya, uji klinis yang terakhir dengan tentang sensei suruh dia memperbaiki memperbaiki perbaikan pada area mata. Jadi dia boleh digunakan di area mata dan saya sudah menggunakan dan dia sifatnya dia tidak dia tidak muncul milia ya. Jadi untuk diketahui bahwa perawatan di daerah mata itu krim-krim yang untuk daerah mata dia paling sering muncul tuh milia. Milia itu yang kayak komedo di dalamnya tidak terbuka gitu dan memang harus dibuka untuk dikeluarkan. Nah, itu rata-rata produk-produk di pasaran itu efek sampingnya di situ. Dia menyebabkan milia. Nah, di sini sensei suruh saya sudah coba sendiri dia tidak menyebabkan milia. Jadi dia boleh dipakai di area mata, untuk kantong mata bahkan sampai kelopak mata atas. Cara penggunaannya seperti biasa dioles lembut saja ya. Seperti yang dipercayai pada titik-titik di wajah itu dia dioles dari luar ke dalam. Maaf, dari dalam keluar seperti itu boleh, satu arah gitu. Jadi boleh digunakan untuk daerah kantong mata. Terutama di sini perbaikannya adalah nanti di garis-garis halus, kemudian di warna gitu. Kecuali pada kondisi-kondisi yang sudah kehilangan bantalan lemak seperti saya ini. Jadi dia bantalan lemaknya sudah hilang, nanti kita butuhkan tindakan yang lebih agresif lagi atau waktu penggunaan sensei suruh yang lebih panjang. Oke, seperti itu Mas Angga. Oke, siap. Oke, sensei suruh ini aman ya dok untuk umur berapa aja? Apalagi di atas 60 ya berarti ya? Di atas 6 aman. Oke. Jadi dia karena dia punya histamine release inhibition juga, jadi aman untuk digunakan pada hampir pada semua usia. Oke. Oh ini untuk kantong mata yang menebal, apa bedanya sih dok sama mata panda tuh? Oke, jadi kantong mata yang menebal itu yang mungkin dia maksud sudah ada menggembung ya. Nah, jadi kalau yang menggembung itu adalah jadi namanya bantaran lemak atau fat deposit di situ terperangkap ya, terperangkap. Jadi kalau itu memang jadi dia bukan kerutan tapi dia menggembung ya. Juga bisa dipicu oleh beberapa penyakit misalnya pada kelainan jantung seperti itu bisa dipicu. Tetapi kalau udah kelainan itu sudah cukup mengganggu dan dia sudah sangat kelihatan, saya rasa eye cream manapun tidak terlalu banyak membantu ya. Dia memang harus bantalan lemaknya yang harus diangkat. Seperti itu. Kalau sudah sangat membantu. Tapi kalau misalnya hanya untuk warna, kerutan halusnya, sensei suruh boleh dipakai. Seperti itu Mas Angga. Oke, Dia siap. tampilannya yang gembung di bawah mata itu loh Mas. Itu berarti Tapi bisa juga nggak dok kalau pakai sensei suruh? kalau untuk kerutannya iya, tapi untuk mengurangi yang gembungnya itu, kalau itu adalah bantalan lemak karena
lemak yang terperangkap di sana, lemaknya harus diangkat gitu. Atau mungkin bisa jadi karena kelainan penyakit yang lain. Misalnya metabolisme lemak di tubuhnya tidak optimal, kemudian atau misalnya kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya tidak terkontrol. Nah, jadi bisa dikombinasi dengan konsumsi subarasi dan eksekusi. Coba dikuatkan di situ, nanti dengan sendirinya metabolisme lemaknya menjadi lebih lancar, produksi lemaknya juga tidak banyak yang terperangkap. Oke. Itu Mas Angga. Oke. Ini untuk mungkin pertanyaan penutup. Dari tadi banyak juga yang tanya. Mungkin sebelum kita sudahi acara ini, Dokter Kiki bisa bantu sharing dong. Kalau menurut Dokter Kiki dan mungkin yang Dokter Kiki lakukan dan aplikasikan selama ini ya, pemakaian sensei suruh yang baik seperti apa? Mungkin kita, let's say kita bilang dari pagi deh dok, dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Dan untuk aktivitas di luar. Aktivitas di luar ya. Jadi kalau misalnya bangun tidur pasti cuci muka dulu pasti iya, kemudian ada penggunaan toner, bisa menggunakan essence dari Hanamai juga seperti itu. Setelah menyerap baru menggunakan sensei suruh. Nah, nanti yang pasti berapa pumpnya tiap orang itu beda-beda. Kalau saya itu pasti harus lebih dari 2 pump karena muka saya agak lebar. Nah, jadi titik-titik mana saja yang harus dioles, sebenarnya olesnya merata. Tapi untuk memudahkan pengolesan, kita bagi di beberapa area dulu, kemudian sisanya di leher. Baru dioleskan secara merata ke seluruh wajah. Ya, jadi pastikan bahwa seluruh wajah itu terkena, termasuk kelopak mata atas dan bawah. Seperti itu. Kemudian yang sisa yang di leher juga boleh dioles. Nah, setelah meresap, kemudian saya akan beraktivitas keluar, saya akan baru menggunakan sunblock. Ya, sunblock. Nah, kemudian di malam hari setelah cuci muka bersih, melakukan double cleansing, kemudian saya akan menggunakan sensei suruh kembali seperti tadi. Juga pastikan bahwa seluruh wajah dan leher juga sudah teroles secara merata. Seperti itu, Mas. Ya. Siap. Itu semoga membantu ya teman-teman buat tipsnya. Ya. Oke. Jadi mungkin itu teman-teman, ini saya tahu sih banyak pertanyaan, cuman kayaknya kalau kita lanjutin terus pertanyaan, saya happy sih sejujurnya, maksudnya teman-teman banyak banget yang nanya, berarti acara ini berhasil ya. Kalau teman-teman banyak yang nanya berarti rame dan berarti infonya masuk ke teman-teman sehingga teman-teman mau nanya lebih lanjut lagi ke Dokter Kiki. Berarti Dokter Kiki penjelasannya juga super keren, ya kan? Tapi keterbatasan waktu lah teman-teman, maksudnya. Apalagi ini lagi puasa ya. Puasa. Ya, dokter juga pasti kan belum buka ya dok ya, bentar lagi. Ngabuburit. Ya makanya jadi mungkin saya tutup acaranya. Jadi thank you untuk Dokter Kiki dok sharingnya. Sama-sama Mas Angga, terima kasih. Yes, dan buat teman-teman juga tentunya thank you banget udah hadir di acara ini. Ada yang rutin, ada yang saya inget namanya, ada yang kadang-kadang buka kamera on cam tuh saya inget terus mukanya yang kayak gimana, setiap minggu hadir nemenin saya kan, gila, thank you banget. Itu aja, mungkin nanti ketemu lagi kita di hari Senin. Di hari Senin ada training sama Bushido, nanti saya share undangannya di grup. Dan jangan lupa di hari Rabu itu, saya nggak tahu nih Dokter Kiki hadir atau enggak nih dok, nanti yang hari Rabu. Jadi hari Rabu itu kita ada kedatangan profesor. Oh iya, yang di Jakarta. Untuk Utsukushi Gold. Yeah. Ada live-nya nggak sih itu, Mas? Nah, untuk ada live harusnya sih ada sih. Saya ntar iniin live-nya deh. Saya aturin live-nya, tenang aja. Soalnya slide-nya juga udah selesai, dokternya juga tinggal di sini, ya kan? Udah lengkap semua, tinggal teman-teman hadir, nonton, dan jadi saksi launching produk baru. Apa kayak keren. Ya ibaratnya kayak SOP ke Subarasi deh, ini Utsu ke Utsu Gold kan, gitu loh. Dan yang pasti lebih powerful dibandingin produk sebelumnya. Keren. Oke, kalau gitu. Thank you sekali lagi dok, dan thank you buat teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat buka, bentar lagi buka puasa nih, beberapa 40 menit lagi ya dok, atau berapa lama lagi dok? Jadi teman-teman. Kalau di Medan 1,5 jam lagi. Aduh, lama ya dok ya. Oke, kalau gitu. Thank you ya buat semua. Thank you dok. Selamat sore semuanya. Thank you.
sore.